Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is viral video of father's earthquake victims wearing negligee clothes in the midst of the grief of the victims of the Cianjur earthquake some time ago. A video viral on social media of gentlemen victims of the Cianjur earthquake wearing negligee. The video of the victims of the Cianjur earthquake wearing negligee is enough to attract the attention of netizens. This hilarious action of gentlemen who were victims of Cianjur earthquake wearing negligee was uploaded by one of the TikTok account owners at Mukhtar Supiandi on Saturday, the 26th of November 2022. When clothing aid came for the victims of the Cianjur earthquake, 95% were women's clothes. In the above, you can see a group of gentlemen wearing the clothes that were given to them by the community. The reason is that most of the aid that comes is women's clothing, which makes them inevitably have to wear it too. In some of the uploaded slides, you can see the hilarious action of the gentlemen posing intense women's clothes in the form of negligee or robe. With their dancing bodies, they pose little shyly adjusting the clothes they wear. It didn't stop there. These gentlemen were also seen wearing headscarves to support their appearance. Their actions succeeded in inviting laughter from local residents who were victims of the Cianjur earthquake at the evacuation post and netizens. Their hilarious action became entertainment in the midst of the grief that is currently enveloping them. The reason is that the song really describes their current situation, which inevitably has to accept any assistance given by the community. As is well known, the earthquake that rocked Cianjur left them with deep sorrow. Not a few who lost their homes and even relatives because of the natural disaster. The upload also reaped various comments from netizens who salute the joy of these gentlemen even though they are being hit by a disaster. The next news is a child was attacked by a wild boar. The afternoon should be beautiful playing time for Azira. However, on Tuesday the 22nd of November 2022, in the afternoon at 4 p.m., it became a disaster for this 9-year-old girl. When she was playing with her friends, Azira was attacked by a wild boar. Suddenly, a wild boar came and attacked Azira and caused a wound. The 5th grade elementary school girls comes from Korong Kampuang Tangah, Balai Baik Malai Tiga Koto, Aur Malintang, Padang Pariaman, West Sumatra. The mayor of Nagari Balai Bayak Malai Tiga Koto, Abu Zanar, said that the incident occurred when a number of residents were carrying out a pig hunting agenda on Tuesday, the 22nd of November 2022. He explained that the location of the pig hunting this time was 5 kilometers from where the boy was rammed by a wild boar. After attacking Azira, the wild boar ran away and disappeared into the bushes. As a result of the incident, Azira suffered a number of injuries on her body. He received stitches on his thighs and arms. When the incident occurred, the victim was rushed to the Lubuk Basung Regional General Hospital for further treatment and surgery. This treatment, said Abu Zanar, was assisted by the community and the Nagari government. This is not the first time that wild boars have attacked residents in Padang Pariaman. The residents of Sungai Limau, Padang Pariaman, West Sumatra were rammed by a wild boar when there was a hunt around the location where residents live. The news is the first victims of the helicopter crash in Bangka Belitung have found. The bodies of the first victims of the helicopter crash in Bangka Belitung have been found. The victim was 2nd Brigadier Khoirul Anam.
Second Brigadier Khairul Anam became the first body found in the crash of the P1103 helicopter around Burung Mandi Beach, Damar District, East Belitung Regency. In the telegram sent by tribunnews.com, Second Brigadier Khairul Anam has the full name Muhammad Khairul Anam. He is a member of the Indonesian National Police from Magetan who served as an executive technician at the Air Police Directorate of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency. Meanwhile, the Republic of Indonesia Police Security Maintenance Agency Commissioner General of Police Arif Sulistianto revealed that the discovery of the first body of the P1103 helicopter crew started with reports of fishermen finding a passenger seat. Arif explained that the fisherman named Sobri Wasolat found a helicopter passenger seat at Manggar Belitung in the east or near Burung Mandi Beach on Sunday, the 27th of November 2022 in the evening. Then said Arif, the team also conducted a search in Manggar waters. According to him, the team's hard work paid off after finding a body belonging to the crew of the P1103 helicopter on Monday, the 28th of November 2022. Arif suspects that the P1103 helicopter crashed due to the bad weather when cruising Manggar waters. Until now, the joint team is still carrying out search operation led directly by him. The next news is successive accident on the Citarik Highway, Sukabumi District. A series of accidents occurred on Citarik Highway, Citarik Village, Palabuhan Ratu District, Sukabumi Regency on Sunday, the 27th of November 2022. The series of incidents involved 4 vehicles consisting of 2 trucks, 1 public transportation, and a motorbike. It seems that the vehicle involved in the successive accident are still stuck in the middle of the road and have not been removed. The yellow truck and the green container truck are in the middle of the road in a collision position. Meanwhile, a public transportation overturned in a ditch on the side of the road next to the 2 trucks that were still attached. In the ditch, right under the overturned public transportation, you can see a motorcycle that was prepaid by the public transportation. The condition of the bus looks badly damaged. The rear glass is broken. According to information received by tribunjabar.id, the accident started when the yellow truck lost control. The truck then rammed into a minibus until the public transportation overturned, then hit a container truck that was passing by. Meanwhile, the motorcycle overturned because it was struck by a bus. As a result of the successive accident, traffic flow was disrupted and stopped completely. The next news is a 5-year-old boy who was a victim of a fire died after undergoing treatment. A 5-year-old boy who was critically ill and was hospitalized as a result of being a victim of a fire in the Medan Tuntungan district finally died. The sad news was conveyed by the head of neighborhood Wang Sidomulyo, Medan Tuntungan district, Medan City, Ridwan. He said the boy was the second child of Darwin Manurung, the owner of a repair shop that caught fire on Saturday, the 26th of November 2022 yesterday. He explained that now the total number of the victims who died in the fire at the garage is 4 people. The victims are Estrada Manurung, 23 years old, Marintan Manurung, 7 years old, Damian Clement Manurung, 1.2 years old, and most recently Griven Manurung, 5 years old. He said the bodies of the 5 victims were buried in their hometown in Porsea District, Toba Regency. Previously, head of the Prevention and Fire Department Albon Sidauruk explained that his party received information from residents around 2 p.m. They had difficulty extinguishing the fire because the shop house was fenced with iron. However, officers managed to penetrate the location and extinguish the fire.
Albon explained it that the victim died not because of the fire, but due to smoke inhalation due to not being able to save himself. It is suspected that the victim escaped to the bathroom. The next news is inauguration of the construction of a nickel smelter factory in Kolaka. The construction of the high-pressure acid leaching nickel smelter factory project in Pomala, Kolaka, Southeast Sulawesi has started. This was indicated by pressing a button on the screen by the coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Bansar Panjaitan on Sunday, the 27th of November 2022. Governor of Southeast Sulawesi, Ali Mazi, President Director or CEO of the company VEL Indonesia, Febriani Edi, Region of Kolaka, Ahmad Safei, Chairman of Huayo Zhejiang Cobalt, Chairman Chen also participated in this inauguration. Luhut Bansar Panjaitan appreciated the project, which is a collaboration between two global companies that have invested in Indonesia before. The two companies that are working together are VEL and Zhejiang Huayu Cobalt Company Limited through Kolaka Nickel Indonesia. According to him, this shows a strong commitment and support for nickel downstream, which has been promoted by the government of the Indonesia in recent years. The combination of VEL companies' global leadership in sustainable mining and Huayu's sustainable technical know-how is expected to strengthen Indonesia's position in the green energy value chain. He said in discuss to supply the Indonesia and world markets with high quality and sustainable materials. Luhut also said that the production of high-pressure acid leaching in Indonesia is the largest in the world. For that, he asked for the support of all parties to help develop this potential. Moreover, according to him, the management of the environment around the factory by VEL company is considered very good, for example, in Sorowako, South Sulawesi. The government of North Sulawesi, Ali Mazi, support the presence of the Pomala block to increase the contribution of the mining sector to encourage local revenue and downstream in accordance with the government's vision. The last news is Erick Thohir has an important role in Kaesang's marriage. Minister of State Audit Enterprises Erick Thohir played an important role in arranging the marriage of President Joko Widodo's youngest son Kaesang Pangarep to Erina Gudono. He also stated that he was not abusing his position, even though he was taking care of the presidential family's wedding. As is well known, his son Mahendra Raterhan Thohir is the President Commissioner of the Persis Solo Size 2 Company. He leads Persis Solo with Kaesang. Erick Thohir assured that while dealing with marriage, his duties as minister were not set aside. According to him, it is not only right for him to help his son's business partner, whom he considers his own family. After all, holidays can be used for private events. They are holding a dress rehearsal on Sunday, the 27th of November 2022. This dress rehearsal simulated a carnival from Loji Gandrung to Pura Mangkunegara. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan live breaking news Selasa 29 November 2022 bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, 3 jenazah ditemukan di dalam satu rumah di Jalan Sudiro, Gang Durian, Desa Prajenan, Mertoyudon, Kabupaten Magelang pada Senin 28 November 2022. 3 jenazah tersebut merupakan satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak perempuan. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sejarot Zakun mengatakan 3 korban yakni ayah berinisial A atau Abbas 58 tahun, seorang ibu berinisial H atau Heri Riani berusia 54 tahun, dan anak perempuan berinisial DK atau Dea 24 tahun. Mereka meninggal dunia karena diracun oleh salah satu anggota keluarga yakni kakak di keluarga tersebut berinisial DDS 22 tahun. Petugas Inavis dikerahkan dan terlihat masuk ke dalam rumah tempat penemuan jenazah untuk melakukan pemeriksaan. Saat ditemukan, ketiga korban berada di lokasi yang berbeda. Korban Abbas ditemukan di kamar, Riani di kasur di depan televisi, dan Dea di kamar depan. Kematian satu keluarga ini dinilai janggal dan diduga karena diracun. Kepolisian kemudian menangkap DDS sebagai terduga pelaku untuk diperiksa. Terbaru, saudara, penyidik Satreskrim Polres Magelang telah menetapkan DDS sebagai tersangka pembunuhan terhadap satu keluarga di Magelang. Diketahui DDS merupakan anak bungsu dalam keluarga tersebut. Selain itu, DDS menjadi tersangka pembunuhan berencana. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh penyidik setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, dan didukung dengan hasil otopsi. Kemudian, saudara, untuk motif pembunuhan sendiri, Kapolres mengatakan pembunuhan ini dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya. Awalnya pelaku mengaku sakit hati setelah sang ayah pensiun. Sementara kebutuhan keluarga cukup tinggi karena untuk pengobatan AA yang menderita sakit. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, DDS kemudian dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan kakak perempuan sekaligus korban yang berinisial DK atau Dea tidak dibebani apapun. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. DDS pun kemudian merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online. Rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet itu diberikan kepada orang tua dan kakak serta beberapa orang lainnya. Karena gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan es kopi pada Senin 28 November 2022 kemarin. Pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal dunia. AKBP Muhammad Sejarot Zakun menambahkan saat ini pelaku sudah ditahan penyidik dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Saat ini tentu saja untuk penyidikan lebih saintifik, kita nanti akan uji melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa, apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP, apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka. Ya, kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Oleh karena itu kita pada pagi ini kami olah TKP kembali, kami cek kembali apakah hasil yang didapatkan Polres Magelang sudah bisa
dipertanggungjawabkan, dan secara singkat kami sudah yakin bahwa itu bisa dibuktikan walaupun harus didukung bukti lainnya sesuai 184 KUHP, yaitu nanti keterangan ahli yang didapatkan oleh Bidokes maupun lapor. Mungkin itu yang kami. Jenis racunnya Pak mungkin bisa disampaikan? Jenis racunnya ya kami sampaikan bahwa nanti secara teknis apa yang dapatkan dari tersangka nanti Kapolres yang akan menjelaskan. Karena Kapolres kan sudah mendapatkan tersangka dan barang bukti yang diduga digunakan. Namun apakah itu menjadi penyebab kematiannya si korban, itu kita lihat dari hasil lapor. Ya. Kalau misalkan ini jenis racun yang didapatkan si A, kemudian ternyata di hasil penyebab kematiannya racunnya B, kan itu menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu nanti akan kita hubungkan. Namun pada prinsipnya Kapolres sudah mendapatkan yang mungkin identik dengan hasil pemeriksaan kemasin hasil otopsi. Gitu ya. Jenderal, DD itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Jenderal? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan pembuktian yang sudah tadi kami sampaikan. Pak Kapolres sudah mendapatkan pengakuan, kemudian sudah mendapatkan barang bukti lainnya yang bisa mendukung terjadinya pembunuhan. Namun itu harus kita yakinkan dengan penyebab kematian. Penyebab kematian nanti Kabidokes menjelaskan, yang nanti akan diuji oleh lapor. Dan ini pasal pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana. Ya, itu ancamannya bisa seumur hidup ataupun hukuman mati. Ya. Dan untuk motif sendiri sudah ditentukan belum ya? Saat ini secara jelas nanti Kapolres yang menjelaskan, karena pemeriksaan di Polres saat ini kita juga hanya mendukung kegiatan yang dilaksanakan Polres. Polda hanya asistensi, paling tidak hal ini sudah menjawab keluhan masyarakat Magelang. Nah, malu Direktur Reserse Kriminal Umumnya orang Magelang nggak bisa mengungkap. Pak, untuk jadi durasi setelah minum racun sampai kematian itu berapa lama Pak? Nah, itu dokter nanti yang jelaskan ya, itu dokter ya. Saya nggak bisa menjelaskan, saya hanya bisa menjelaskan pembuktian dan kronologis awal sampai dengan apa yang sudah diungkap oleh Pak Kapolres. Hari ini ada atau ada lagi nih rencana? Tentu saja setiap permasalahan kalau olah TKP akan kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Kemarin sudah pertama dilaksanakan olah TKP untuk penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sudah bisa melaksanakan penyidikan dan menetapkan tersangka. Kemudian olah TKP selanjutnya ini hanya untuk melihat mensinkronkan apakah ada persesuaian keterangan yang kita dapatkan hasil lidik dengan TKP. Dan ini 90,9% ada persesuaian. Jadi kita sudah cukup, namun mungkin dari hasil lapor ataupun hasil yang proses penyelidikan yang masih berjalan juga, apakah perlu lagi nanti akan kita pertimbangkan. Tersangka inisial saya tadi? Nanti Pak Kapolres ya. Dan kalau tersangka dapat racunnya dari mana tuh udah diketahui Dan? Nah, Pak Kapolres saya secara teknis kan itu ya. Jadi ininya Polda mau backup ini ya? Full, pokoknya setiap kasus menonjol diminta atau tidak diminta oleh Kapolres pasti kita backup sepenuhnya. Ya, backup itu kewajiban dari Polda. Ya. Langsung Pak Kapolres bisa laporan. Kabit dulu ya, dokter yang tenang. Hasil otopsi kemarin gimana Bu setelah ketiganya? Oh, meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa, dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar, sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya
yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya, Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa, Dok? Jenis racunnya ya zat yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik atau golongan yang lain seperti itu. Dokter, organ dalam yang rusak apa aja, Dokter? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti terbakar. Karena prosesnya cepat, masukin pembuluh darah sehingga mematikan. Jadi kadarnya sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya. Lakonnya. Sabar tuh. Jadi rekan-rekan awak media, terima kasih kehadirannya. Kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa, Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada karena ini korban meninggal karena keracunan biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada ya. Yang kedua kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban ya orang tua daripada suami istri pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya ya karena dugaan kami adalah karena keracunan sehingga perlu dilakukannya otopsi. Pak, motif sendiri dari pelaku membunuh sementara motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati ya motifnya adalah sakit hati sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun ya dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit ya sehingga untuk biaya pengobatan ya sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak ya dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka sehingga disitulah muncul niat ya karena sakit hati ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun
kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat kemudian? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali ya dalam hal penyelidikan kami, kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut ya dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Yang terakhir? Yang terakhir sukses ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat membelikan dawet untuk yang beberapa orang ya, tidak hanya keluarganya namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin? Bersamaan ya, melalui online ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu ya, Pak? Iya. Berapa gram? Ini masih kita dalami ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus dia yang nyampur. Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Oke, cukup. Pasal yang bersangkutan untuk pasal yang kami sangkakan karena ini sudah direncanakan ya, kami gunakan pasal 340 KUHP dan kita juntukan 338 KUHP ya. Saudara penyidik Satreskrim Polres Magelang telah menetapkan DDS sebagai tersangka pembunuhan terhadap ibu, ayah, dan juga sang kakak di Magelang. Diketahui DDS merupakan anak bungsu dalam keluarga tersebut. Setelah menjadi tersangka dalam pembunuhan ini, maka DDS kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. DDS tidak hanya menjadi tersangka pembunuhan biasa, tetapi ia menjadi tersangka pembunuhan berencana. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh penyidik setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, dan didukung dengan hasil otopsi. Untuk motif pembunuhan sendiri, Saudara Kapolres mengungkapkan dipicu oleh rasa sakit hati pelaku terhadap orang tua dan sang kakak. Awalnya pelaku mengaku sakit hati setelah sang ayah pensiun, sementara kebutuhan keluarga yang cukup tinggi karena untuk pengobatan sang ayah yang juga menderita sakit. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, DDS kemudian dibebani untuk membantu perekonomian keluarganya. Sedangkan kakak perempuan pelaku yakni Deka atau Dea tidak dibebani. Hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiga korban. DDS kemudian merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online. Rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet itu diberikan kepada orang tua, kakak, serta beberapa orang lainnya. Karena gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan es kopi pada Senin 28 November 2022 kemarin. Pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal dunia. AKBP Muhammad Sajarot Zakun menambahkan saat ini pelaku sudah ditahan penyidik.
dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama ya, yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya, yang kedua kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya. Ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh sementara motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun ya, dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit ya, sehingga untuk biaya pengobatan ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak ya, dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul niat ya karena sakit hati ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali ya dalam hal penyelidikan kami kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut ya dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin ya
yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik, ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Ya. Yang terakhir Kemarin. Sukses, ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat memberikan dawet untuk yang beberapa orang, ya, tidak hanya keluarganya, namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin. Bersamaan, ya, melalui online. Ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu ya Pak? Iya. Berapa gram? Nah, ini masih kita dalami ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh, ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus Iya. dia yang nyampur? Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur, ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Oke, cukup. Untuk pasal yang kami sangkakan, karena ini sudah direncanakan, ya, kami gunakan pasal 340 KUHP dan kita juntukan 338 KUHP, ya. Ancaman hukuman sebagaimana yang disampaikan Bapak Dirkrim tadi, yakni seumur hidup atau mati. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan 3 orang yang merupakan satu keluarga merupakan anak bungsu keluarga korban, yakni DDS 22 tahun. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun kemudian menyampaikan beberapa hasil identifikasi dan otopsi serta berdasarkan barang bukti yakni 2 gelas teh dan 1 gelas es kopi serta sebuah sendok. Ia mengatakan ditemukan zat berbahaya semacam zat arsenik dalam barang bukti yang diambil dari TKP. Zat tersebut ditemukan di dalam teh, kopi, gelas, dan sendok. Terkait penetapan tersangka, saat ini pihaknya telah menetapkan DDS sebagai tersangka. Sajarot menambahkan kondisi psikologis terduga pelaku atau anak bungsu saat ini masih dalam pemeriksaan. Ia menambahkan saat ini kepolisian masih fokus melakukan pembuktian kasus terlebih dahulu. Zat arsenik memang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik yakni kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik biasanya digunakan sebagai pestisida, herbisida, dan insektisida. Arsenik membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan yang Udah.
Yang copong deh. Saudara, diketahui pelaku pembunuhan tersebut diduga yakni anak bungsu keluarga korban yakni DDS 22 tahun. PLT Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun kemudian menyampaikan beberapa hasil identifikasi dan otopsi serta berdasarkan barang bukti yakni 2 gelas teh, 1 gelas es kopi dan sendok. Ia mengatakan ditemukan zat berbahaya semacam zat arsenik dalam barang bukti yang diambil dari TKP. Zat tersebut ditemukan di dalam teh, kopi, kemudian ada di gelas dan juga sendok. Terkait penetapan tersangka, saat ini DDS telah menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana. Sajarot menambahkan kondisi psikologis terduga pelaku atau anak bungsu masih dalam pemeriksaan. Ia juga menambahkan saat ini kepolisian masih fokus untuk melakukan pembuktian kasus terlebih dahulu. Zat arsenik memang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik yakni kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik biasanya digunakan sebagai pestisida, herbisida, dan insektisida. Arsenik membunuh dengan cara merusak sistem pencernaan yang mengakibatkan kematian karena syok. Masuknya arsenik dalam jumlah besar ke dalam tubuh secara mendadak mengakibatkan serangan akut berupa rasa sakit perut akibat sistem pencernaan rusak, muntah, diare, rasa haus yang hebat, kram perut, dan akhirnya syok, koma, hingga mengakibatkan kematian. Otopsi kemarin gimana Bu setelah diketikanya? Meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa. Dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua, dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa Bu yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai
apa kabar Tribuners? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update Piala Dunia edisi Selasa 29 November 2022. Laga Brasil versus Swiss diwarnai drama mati lampu. Kapten Timnas Korea Selatan menangis setelah laga berakhir dan Neymar KW membuat heboh penonton di Piala Dunia. Selain 3 highlight tadi, masih ada informasi terkini dan menarik lainnya yang akan kami sajikan selama beberapa menit ke depan. Selengkapnya hanya di Tribun News. Timnas Brasil berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Keberhasilan ini diraih Selecao usai mengalahkan Timnas Swiss pada matchday kedua grup G hari Senin kemarin. Dengan kemenangan tersebut, Brasil berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan atau unbeaten pada fase grup Piala Dunia menjadi 17 laga beruntun. Saat laga Brasil versus Swiss malam tadi berakhir dengan skor 1-0. Untuk kemenangan anak asuh Tite berkat gol tunggal Casemiro pada menit 83. Ini membuat 17 laga beruntun tidak terkalahkan menjadi rekor baru fase grup Piala Dunia. Penampilan timnas Brasil tampak semakin sempurna karena mereka belum kebobolan setelah menyelesaikan 2 laga Piala Dunia 2022. Kiper timnas Brasil, Alisson Becker, yang selalu bermain sebagai starter, bahkan bisa dikatakan menjadi pengangguran selama 2 pertandingan. Sebab Becker belum melakukan penyelamatan mengingat tidak ada satupun tembakan dari timnas Serbia atau Swiss yang mengarah tepat ke gawang Brasil. Brasil menjadi tim kedua yang berhasil menjaga gawang dari tembakan tepat sasaran setelah menyelesaikan 2 laga fase grup Piala Dunia. Timnas Brasil mengikuti jejak Prancis yang melakukan hal serupa dalam perjalanan menuju tangga juara Piala Dunia pada 1998. Hingga matchday fase grup Piala Dunia 2022, Timnas Brasil juga menjadi satu-satunya tim yang berhasil selalu meraih kemenangan dan belum kebobolan. Selesai laga kontra Swiss, Tite selaku pelatih Timnas Brasil memuji kolektivitas anak asuhnya karena tetap solid meski harus tampil tanpa Neymar Junior. Selanjutnya, Timnas Brasil asuhan Tite akan menghadapi Timnas Kamerun pada matchday kedua grup G Piala Dunia 2022 pada Sabtu mendatang. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang melawan Kamerun untuk mengunci puncak klasemen akhir grup G. Jika lolos sebagai juara grup, Timnas Brasil akan menghadapi runner-up grup H pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Berbagai drama mewarnai laga Piala Dunia 2022 antara Timnas Brasil versus Swiss di Stadion 974 Qatar Senin malam. Salah satunya adalah insiden mati lampu. Laga sempat terhenti beberapa detik karena lampu stadion yang padam. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-43. Saat itu Timnas Brasil yang mendapat kesempatan untuk melakukan sepakan pojok harus terhenti. Namun tak lama, lampu stadion kembali menyala kurang dari 10 detik. Pertandingan pun dilanjutkan kembali. Insiden itu memicu kepanikan di ruang kontrol stadion. Pasalnya, pada laga sebelumnya tidak mengalami masalah apapun. Ini merupakan kali kedua Timnas Brasil mengalami insiden mati lampu saat menjalani laga.
Sebelumnya, mereka pernah mengalami hal serupa pada Piala Dunia 2018 ketika melawan Venezuela. Drama lain saat laga ialah selebrasi Vinicius Junior yang menirukan gaya Neymar. Vinicius Junior sempat menggetarkan jala gawang Swiss pada menit 64 melalui sepakan mendatarnya. Namun sayangnya, gol itu kemudian dianulir setelah wasit meninjau VAR. Richarlison kedapatan offside sebelum memberikan umpan ke Vinicius. Vinicius pun sempat melakukan selebrasi dengan gaya ala Neymar, yakni dengan dua tangan yang terbuka di sebelah pipi sambil menjulurkan lidahnya. Sosok Neymar biasanya juga melakukan selebrasi serupa saat mencetak gol ke gawang lawan. Terlepas dari drama tersebut, Brasil berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Casemiro pada menit 82. Dengan kemenangan tersebut, timnas Brasil memastikan lolos ke fase 16 besar bersama juara bertahan Prancis dan juga timnas Portugal. Cristiano Ronaldo batal mencatatkan namanya di papan skor saat laga kedua grup H antara Portugal versus Uruguay Selasa dini hari. Ronaldo sempat mencetak gol pada menit ke-54 di Stadion Lusail, Qatar. Dia menerima umpan silang dari Bruno Fernandes ke kotak penalti yang kemudian disambutnya dengan sundulan. CR7 langsung melompat ke girangan setelah melihat bola masuk ke gawang. Komentator pertandingan pun berteriak Ronaldo menyambut gol tersebut. Merasa dirinya mencetak gol, Ronaldo lari ke pinggir lapangan untuk berselebrasi bersama pemain-pemain Portugal. CR7 lantas disambut oleh Bruno Fernandes dan para pemain Portugal lainnya. Gol tersebut sejatinya bakal tercatat sebagai gol ke-119 Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal di panggung internasional. Akan tetapi setelah dicek oleh ofisial pertandingan, gol tersebut dinyatakan bukan milik Ronaldo, melainkan Fernandes. Bola dianggap tidak menyentuh kepala sang superstar sebelum masuk ke gawang. Alhasil Ronaldo gagal mencuri gol Fernandes. Ronaldo pun ditarik keluar lapangan pada menit 82 untuk digantikan Gonçalo Ramos. Selang 10 menit kemudian, Fernandes menggandakan keunggulan Portugal via eksekusi penalti. Gara-gara tidak jadi membuat gol, Ronaldo batal mengukir 2 rekor di Piala Dunia. Pertama, Ronaldo gagal membobol gawang tim asal CONMEBOL untuk kali pertama. Dan yang kedua, dia batal menyamai prestasi Eusebio sebagai top scorer Portugal dalam Piala Dunia, yaitu dengan torehan 9 poin. Terlepas dari drama gol pembuka tersebut, hasil ini mengantarkan Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Portugal kini memuncaki klasmen Piala Dunia 2022 grup H dengan nilai 6 poin. Mereka unggul 3 angka atas Ghana yang menempati peringkat kedua.
Tribuners, pasti Anda tidak sabar untuk menantikan pertandingan selanjutnya. Jadwal Piala Dunia 2022 hari ini menghadirkan pertandingan dari Grup A dan Grup B. Sebanyak 4 pertandingan pamungkas babak grup digelar pada Selasa hingga Rabu dini hari, yaitu pertandingan Ekuador versus Senegal dan Belanda versus Qatar. Kemudian duel Iran versus Amerika Serikat dan Wales versus Inggris. Pertandingan terakhir di fase grup ini digelar bersamaan untuk masing-masing grup. Waktu yang bersamaan itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menuju babak 16 besar Piala Dunia 2022. Di grup A akan menggelar pertandingan terakhir antara Ekuador versus Senegal dan Belanda versus Qatar yang akan dihelat pada Selasa 29 November pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ekuador versus Senegal digelar di Stadion Khalifa Internasional, sedangkan laga Belanda versus Qatar berlangsung di Stadion Al Bayt. Pertandingan terakhir ini akan menentukan bagi 3 tim, yaitu Belanda, Ekuador, dan Senegal. Sedangkan Qatar sudah dipastikan tersingkir. Timnas Belanda minimal harus mendapat skor imbang ketika melawan Qatar. Jika berhasil mengoleksi 5 poin, maka tim asuhan Louis van Gaal berhak lolos ke babak gugur. Saat ini grup A dipimpin oleh Belanda dengan koleksi 4 poin, sama dengan yang dimiliki Ekuador. Di bawahnya ada Senegal yang mengoleksi 3 poin dan akan berjuang mati-matian di laga terakhir mereka untuk meraih tiket fase gugur. Timnas Wales versus Inggris akan menjalani laga hidup dan mati di Piala Dunia 2022. Wales menjadi juru kunci grup B dengan raihan 1 poin. Melawan Inggris kemungkinan membuat Wales gagal mencapai babak 16 besar Piala Dunia edisi kali ini. Sebab Inggris hanya butuh hasil seri dalam laga Battle of Britannia tersebut. Padahal Wales sudah menunggu 64 tahun untuk bisa masuk kembali putaran final Piala Dunia. Jika timnas Wales gagal meraih 3 poin dari pertandingan nanti, ini akan menandai pertandingan sejarah terburuk mereka. Sebab Wales selalu tidak pernah meraih kemenangan ketika melalui turnamen besar. Pertandingan Selasa ini akan menandai pertama kalinya dalam sejarah The Three Lions menghadapi sesama negara Inggris di Piala Dunia. Wayne Hansarsi tidak akan memperkuat Wales karena kartu merah yang diterimanya saat laga melawan Iran di Piala Dunia 2022. Gareth Bale dan Aaron Ramsey kemungkinan akan diturunkan sebagai starter. Sementara itu, skuad Inggris asuhan Gareth Southgate mayoritas dalam kondisi fit. Kembalinya kebugaran Kyle Walker dapat membuat pemain Manchester City itu kembali ke sisi kanan atas Kieran Trippier. Sang kapten tim, Harry Kane, juga kemungkinan besar bermain sejak awal laga. Prediksi line-up Wales kemungkinan akan diisi oleh Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams, James, Moore, dan Bell. Sementara prediksi pemain Inggris,
kemungkinan diisi oleh Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Sterling, Mount, Foden, dan Kane. Sportsmall memprediksi laga Wales versus Inggris berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan The Three Lions. Kehadiran Neymar palsu alias KW bikin heboh penonton pada laga Brasil versus Swiss di dalam matchday kedua Grup G Piala Dunia 2022 hari Senin kemarin. Neymar KW tersebut tertangkap kamera berada di tribun penonton. Padahal Neymar tidak masuk ke dalam laga fase grup Piala Dunia ketika Brasil menghadapi Swiss karena masih dalam masa pemulihan cedera. Pria tersebut sangat mirip dengan Neymar, sehingga membuat para fans berteriak dan mengelilingi pria tersebut. Bahkan pria itu nampak dikawal staf karena banyak supporter yang mengelilinginya. Lelaki tersebut memakai kacamata hitam, topi putih, serta anting bentuk salib di telinga kirinya. Juga tidak sedikit supporter yang mengeluarkan ponsel untuk berselfie dengan sosok yang mirip dengan Neymar itu. Sayangnya mereka tertipu. Sosok pria tersebut hanyalah Neymar palsu yang berdandan mirip striker Brasil. Faktanya, Neymar Junior tidak berada di Stadion 974 malam itu. Dia terpantau mendekam di hotel sambil menonton laga timnas Brasil versus Swiss di layar televisi. Momen tersebut juga diunggah oleh akun Instagram Neymar saat laga Brasil versus Swiss baru saja dimulai. Neymar menunjukkan kondisi kaki yang masih dibalut dan harus mendapatkan perawatan. Selain itu, Neymar juga memuji sosok Casemiro. Berkat gol satu-satunya Casemiro, berhasil kini dipastikan lolos lanjut ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Belum ada kepastian kapan Neymar bakal comeback memperkuat timnas Brasil. Yang pasti, Tite selaku pelatih merasa optimis pemain andalannya tidak akan mengakhiri Piala Dunia 2022 lebih cepat.
Al-Rihla, bola resmi Piala Dunia 2022 ternyata buatan Indonesia, tepatnya diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sembari memegang bola Al-Rihla, Erick Thohir berfoto bersama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menteri BUMN tersebut mengatakan jika masyarakat seharusnya bangga akan buatan Indonesia. Bola yang diproduksi oleh PT Global Way Indonesia ini telah diekspor puluhan ribu ke berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Brasil. Erick Thohir menyebut hal ini membuktikan produk lokal sudah bisa mencapai kualitas dunia. Di samping itu, General Manager Longway Group, induk PT Global Way Indonesia, yaitu Jeftah Sunarti Wardoyo, mengatakan perusahaan sudah 5 tahun menjalin kerjasama dengan Adidas dalam memproduksi bola. Dalam 1 tahun, PT Global Way bisa memproduksi 4 juta bola yang diekspor ke berbagai penjuru dunia. Sedangkan untuk bola Al-Rihla, PT Global Way Indonesia ditugasi untuk memproduksi 1 juta bola demi melancarkan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Jeftah menyebut pabrik PT Global Way sebenarnya ada di 2 lokasi, yaitu Madiun dan di China. Namun mayoritas produksi bola, baik untuk Al-Rihla dan bola-bola lainnya, 70% diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Produksi bola Al-Rihla ini sudah dimulai sejak Mei 2022 melalui kerjasama Longway Group dengan Adidas. Sementara itu, Direktur Pemasaran FIFA, Jean-Francois Paty, mengatakan Adidas menjadi perusahaan langganan yang menciptakan bola resmi Piala Dunia selama 14 kali berturut-turut. Dirancang untuk mendukung kecepatan permainan di level puncak. Itulah salah satu kelebihannya. Paty juga menjelaskan bola Al-Rihla bergerak lebih cepat saat melayang daripada bola manapun dalam sejarah turnamen. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung-min, menangis saat laga melawan Ghana di Piala Dunia 2022. Laga yang berlangsung di Education City Stadium itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Ghana pada Senin malam. Setelah pertandingan berakhir, kamera siaran langsung masih sangat sibuk merekam banyak drama di lapangan. Drama yang terjadi pada akhir laga adalah ekspresi dan tindakan Kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung-min. Terdapat satu momen yang memperlihatkan Son Heung-min seperti marah terhadap sang pelatih Paulo Bento. Momen itu terjadi di tengah lapangan ketika Paulo Bento hendak memeluk dan menyalami Son Heung-min yang sedang menangis. Dalam banyak video yang beredar, Son ketika itu langsung menepis pelukan Paulo Bento. Dia juga menunjukkan ekspresi geram. Tak lama berselang, Son Heung-min yang masih menangis di tengah lapangan sempat berbincang dengan 3 staf pelatih Ghana. Momen itu sangat menarik karena salah satu dari 3 staf pelatih Ghana langsung mengeluarkan handphone untuk mengajak Son bersuah foto. Selain itu, ada pula drama ketika Anthony Taylor menghukum pelatih Korea Selatan dengan kartu merah. Sebelum menghukum Paulo Bento, Anthony Taylor sempat dikerubungi banyak pemain Korea Selatan yang melakukan protes.
Pemain Korea Selatan melempar protes karena tidak mendapatkan sepak pojok pada detik-detik akhir pertandingan. Anthony Taylor langsung meniup peluit panjang pada menit ke-111. Tepat setelah bola tembakan bek Korea Selatan, Kwon Kyung-won keluar pasca membentur pemain Ghana. Keputusan Anthony Taylor mengakhiri laga sebenarnya sudah sesuai, bahkan melebihi waktu injury time yang mencapai 10 menit. Akan tetapi, para pemain Korea Selatan tampak tidak terima dan merasa Anthony Taylor seharusnya memberi sepak pojok terakhir. Sama seperti pemain Korea Selatan, Paulo Bento juga langsung melempar protes ke Anthony Taylor setelah pertandingan selesai dan berakhir dia di kartu merah. Kekalahan dari Ghana membuat peluang timnas Korea Selatan untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022 semakin tipis. Timnas Korea Selatan kini menempati peringkat ketiga klasemen grup H dengan koleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Pasukan Paulo Bento untuk sementara tertinggal 2 angka dari Ghana yang duduk di peringkat kedua atau batas akhir zona lolos 16 besar Piala Dunia edisi kali ini. Laga Portugal versus Uruguay diwarnai dengan adanya penyusup yang masuk ke lapangan. Bahkan pertandingan terpaksa dihentikan sejenak pada menit ke-50. Kejadian tersebut terjadi saat babak kedua baru berjalan sekitar 5 menit. Kala itu tiba-tiba seorang supporter berlari menerobos brigade keamanan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke lapangan ketika pertandingan masih berlangsung. Pria itu mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek. Dia juga membawa bendera pelangi. Pada kaos yang dikenakan, pada bagian depan tertulis sebuah pesan sosial untuk kedamaian rakyat Ukraina. Sementara di belakangnya ada tertulis yang menunjukkan dukungan terhadap perempuan Iran. Sontak kejadian tersebut membuat pertandingan dihentikan sementara. Wasit Iran, Ali Reza Faghani, berhasil merebut bendera pelangi sebelum seorang anggota staf di Stadion 974 menangkap dan membawa keluar pria itu. Melihat ulah pria penerobos tersebut, 2 petugas keamanan bergerak cepat dan langsung mengejar serta menyergapnya. Setelah ditangkap, pria tersebut langsung digelandang keluar stadion. Insiden penonton masuk lapangan ini adalah yang kali pertama terjadi selama perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar. Selain itu, Piala Dunia edisi kali ini juga diselimuti kontroversi tentang hak asasi manusia.
Tiga tim telah memastikan diri lolos babak 16 besar Piala Dunia 2022 hingga Selasa dini hari tadi. Tiga tim yang telah lolos babak 16 besar Piala Dunia adalah Prancis, Brasil, dan juga Portugal. Tiga tim itu telah dipastikan bakal menempati peringkat dua besar di klasmen penyisihan grup Piala Dunia 2022. Prancis menjadi tim pertama yang mencapai babak 16 besar pada 26 November setelah menaklukkan timnas Denmark. Ada fakta menarik di balik kelolosan tim asuhan Didier Deschamps tersebut. Timnas Prancis akhirnya mematahkan kutukan juara bertahan yang langsung tersingkir di fase grup dalam 3 edisi terakhir Piala Dunia. Les Bleus, julukan Prancis, justru menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar pada Piala Dunia tahun ini. Prancis mengikuti jejak timnas Brasil pada Piala Dunia 2006 sebagai juara bertahan yang lolos ke fase gugur. Kemudian kolektor 5 trofi Piala Dunia, timnas Brasil tidak kesulitan melewati tantangan pertama untuk lolos ke fase gugur tahun ini. Setelah mengalahkan Serbia dengan skor 2-0, timnas Brasil memastikan kelolosannya saat menaklukkan timnas Swiss dengan margin tipis 1-0. Brasil menjadi salah satu tim yang kebobolan pada tim Piala Dunia 2022 selain timnas Polandia dan Maroko. Catatan timnas Brasil semakin mengagumkan karena mereka sedang tidak diperkuat pemain terbaiknya, Neymar, yang tengah berkutat dengan cedera pergelangan kaki. Skuad pilihan pelatih Tite terbukti mampu menutup kekurangan tim saat salah satu pemain pilar harus absen. Dan yang terbaru adalah timnas Portugal. Dipimpin oleh mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, timnas Portugal menunjukkan statusnya yang bukan sekedar penggembira. Setelah menyelesaikan pertarungan ketat atas timnas Ghana dengan skor 3-2, Portugal mengalahkan timnas Uruguay dengan skor 2-0. Dua kemenangan di grup H sudah menjamin satu tempat bagi timnas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Selecao memastikan posisi sebagai salah satu kandidat juara di turnamen tersebut. Pasukan Fernando Santos bisa mengejutkan publik seperti saat mereka menjuarai Piala Eropa 2016. Pelatih Timnas Amerika Serikat, Greg Berhalter, pada hari Senin meminta maaf atas kehebohan yang dipicu unggahan Federasi Sepak Bola negaranya, yaitu US Soccer, yang menghapus lambang di bendera negara Iran. US Soccer akhir pekan lalu mengunggah klasmen grup B Piala Dunia 2022 di media sosial. Namun, tanpa bendera Iran yang ada lambang di tengahnya. Menurut federasi tersebut, itu adalah isyarat solidaritas kepada pendemo wanita di Iran. Unggahan itu kemudian dihapus setelah protes dari Federasi Sepak Bola Iran yang mengajukan keluhan ke FIFA dan menuntut sanksi terhadap nama tim sepak bola pria AS yaitu USMNT.
Berhalter dalam konferensi pers pada hari Senin mengatakan para pemain dan staf pelatih AS tidak menyadari unggahan tersebut. Dia pun berusaha meredakan ketegangan jelang laga pamungkas penyisihan grup pada Rabu dini hari nanti, yang mempertemukan Iran versus AS demi memperebutkan tiket ke-16 besar. Timnas Amerika Serikat dan Iran adalah musuh ideologis selama lebih dari 40 tahun. Mereka memutus hubungan diplomatik setelah revolusi 1979. Berhalter juga menekankan bahwa sejarah di luar lapangan yang bergolak antara AS dan Iran tidak akan berpengaruh pada persiapan timnya. Sementara itu, pelatih Iran, Carlos Queiroz, turut mengalihkan pertanyaan tentang politik. Dia menepis anggapan bahwa Iran dapat memanfaatkan kontroversi bendera tersebut sebagai alat motivasi. Laga Iran versus Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Rabu nanti, pukul 2 dini hari. Kedua tim akan memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Striker timnas Prancis Kylian Mbappe terancam sanksi FIFA setelah aksinya menolak berbicara kepada media seusai kemenangan Prancis atas Denmark. FIFA menegaskan aturan bahwa pemain yang memenangi penghargaan Man of the Match harus siap berbicara dengan media setelah pertandingan. Namun Mbappe mengabaikan aturan tersebut. Kemenangan itu mengantarkan Les Blues lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Mbappe mencetak 2 gol untuk membawa Prancis meraih kemenangan 2-1 atas Denmark dan memastikan tempat mereka di babak sistem gugur di Qatar. Striker PSG tersebut mencetak kedua sisi sundulan Andreas Christensen untuk mengamankan kemenangan bagi Les Blues pada Sabtu malam. Itu adalah penampilan Man of the Match dari Mbappe. Dia sudah mengantongi 3 gol di Timur Tengah dan hanya terpaut 1 gol untuk menyamai golnya dari Piala Dunia 2018. Namun Mbappe menolak untuk berhenti dan berbicara kepada media di zona campuran setelah pertandingan. Sikap Mbappe berbanding terbalik dengan rekan-rekan senegara lainnya, termasuk kapten tim Hugo Lloris. Kemudian ada pula Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouaméni, Oliver Giroud, dan Ousmane Dembele, serta Rafael Varane, dan yang lainnya yang berkenan hadir di zona pers. Sedangkan Mbappe langsung melewatinya tanpa berhenti. Tak cuma sekali, Mbappe juga menolak berbicara kepada pers menyusul kemenangan 4-1 negaranya atas Australia di laga sebelumnya. FIFA telah memperingatkan konsekuensi atas sikap Mbappe tersebut. Tak cuma ke Mbappe, peringatan keras dan ancaman sanksi berupa denda juga telah disampaikan kepada Federasi Sepak Bola Prancis tentang konsekuensi hal itu terjadi kembali. Bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan denda. Kedua belah pihak sadar bahwa sang striker kemungkinan akan ditanyai oleh media tentang masa depannya di level klub yang tidak ingin dia diskusikan. Apapun yang akan Mbappe katakan, kemungkinan akan berpengaruh kepada timnas Prancis maupun klub PSG.
Itu juga menjelaskan mengapa sang striker PSG itu belum muncul di konferensi pers selama Prancis mengarungi Piala Dunia 2022 di Qatar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya dan curam dari bawah ya. Tanjakannya sangat terjal ya. Kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan.
Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solo, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lawik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi Lawik itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lawik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lawik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut. Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lawik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang, dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk Panorama 1 kan, Panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani? Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dari arah Solok. Menariknya begini Mas, karena Sitinjau Lawik ini yang dibalik dia memang ekstrim. Yang kedua, bisa dikatakan hampir tiap hari ada insiden. Ada insiden, maksudnya yang mobil selip, yang mobil kadang terbalik gitu, nggak kuat nanjak. Turunan panjang, berkelok yang nyaris seperti tak ada habis-habisnya kerap membuat kendaraan yang membawa muatan besar kehilangan daya rem alias ngeblong. Begitu juga motor-motor metik yang melakukan perjalanan jauh dari arah Solok dan lintas tengah Sumatera.
sangat berbahaya jika tidak cermat memperhatikan kondisi remnya. Kita mohon seluruh pengendara berhati-hati. Nah, karena jelas kita ketahui bahwa jalur Sitinjau Lawi itu memang betul-betul rawan. Di balik dia jalannya memang ekstrem dan rawan juga longsor. Di atas ada longsor. Ada di atas di longsor, bahkan sekarang sedang perbaikan itu. Itu sarannya itu ya? Ya, itu sarannya. Kemudian untuk pengguna motor terutama ya. Pengguna motor. Menggunakan Matic. Yang pengguna Matic apalagi perjalanan jauh itu kalau bisa kita mohon untuk pengguna motor itu harus dicek dulu remnya. Soalnya sudah 2 kali kejadian di sini, ini remblong Mas, sampai ke jurang sana, ke jurang sana, itu jurang, rumput itu jurang. Bahkan saya ikut saksinya untuk menolong ibu itu yang gemuk. Karena remblong ya? Remblong 2 unit. Jika Anda penggemar otomotif dan suka touring, maka spot Sitinjau Lawi ini sangat cocok untuk dijajal menaikkan adrenalin petualangan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gaguan atau Bukit Gaguan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4, tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan, dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa.
Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana, dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gagoan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Panigahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir, dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, aduh, ya, Danau Singkarak ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana, kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat.
ini. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang. Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Siap, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Kak, geser ke kiri, Kak, pegangan tali. Aman. Yuk, tinggal sedikit lagi. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 29 November 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, saat berlibur di Salatiga, Anda tak boleh melewatkan Taman Kota Salatiga. Taman Kota Salatiga ini menawarkan ruang terbuka hijau yang menawan dan cocok untuk dijadikan sebagai tempat liburan keluarga, Tribuners. Terlebih di tempat ini, pengunjung bisa melakukan berbagai hal seru, termasuk berburu spot foto Instagramable, Tribuners. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Euro dari Tribun Travel. Silakan rekan Euro. Baik, terima kasih Ariska. Nah, buat kalian yang lagi liburan di Salatiga ataupun tengah punya rencana untuk berlibur ke Salatiga, bisa banget nih menjadikan Taman Kota Salatiga sebagai destinasi wisata pilihan yang murah dan Instagramable. Jadi di Taman Kota Salatiga sendiri memiliki banyak keseruan, banyak aktivitas juga yang bisa kalian lakukan, mulai dari melihat koleksi satwa, kemudian jalan-jalan santai, berolahraga dengan jogging ataupun sepeda santai, kemudian bisa berburu kuliner dan juga bisa berburu spot foto Instagramable. Nah, di sini banyak juga area playground di sejumlah titik, jadi kalian bisa memanfaatkannya jika ingin berlibur bareng anak-anak juga. Nah, untuk lokasinya sendiri cukup mudah untuk diakses karena Taman Kota Salatiga ini berada di jalur lingkar Salatiga. Jadi kalian bisa langsung ke jalur lingkar Salatiga. Bagi traveler yang berangkat dari arah kota Solo, Taman Kota Salatiga ini berada di sebelah kanan jalan, sementara bagi traveler yang berangkat dari kota Semarang, Taman Kota Salatiga ini berada di sebelah kiri jalan. Nah, sebagai informasi, untuk tiket masuknya gratis, jadi traveler hanya perlu membayar biaya parkir saja, dan untuk jam operasionalnya, tidak ada jam operasional resmi, namun pengelola memberlakukan jam mulai pukul 7 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk waktu terbaik berkunjung yakni sore hari, karena banyak banget kegiatan seru yang bisa dilakukan. Dan banyak juga jajanan-jajanan di depan Taman Kota Salatiga yang bisa kalian nikmati. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ariska. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik rekan Euro dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, di Desa Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terdapat satu tempat wisata menarik yang kerap menjadi jujukan wisatawan, yakni Benteng Tahula, Tribuners. Benteng yang satu ini dulunya dibangun oleh bangsa Spanyol saat melindungi kapal-kapal yang berlabuh di Maluku Utara. Benteng Tahula sendiri berada di atas bukit yang sangat tinggi, Tribuners. Bahkan untuk menjangkaunya, pengunjung harus melewati ratusan anak tangga. Karena lokasinya itu, pengunjung bisa menikmati pesona laut hingga Pulau Halmahera setiba di atas puncak. Dan untuk melihat detail tempatnya, kita sudah tersambung dengan rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fisri. Oke, terima kasih rekan Ariska, dapat kami sampaikan di Maluku Utara bahwasanya Keraton Tahula yang berada di Desa Soasio, Kota Tidore Kepulauan, merupakan salah satu ikon wisata yang ada di
Tidore Kepulauan yang kini sudah menjadi cagar budaya khususnya di kota setempat. Nah, Tribuners, bahwa sejarah singkat dari Kedaton ini dibangun oleh bangsa Spanyol. Saat itu bangsa Spanyol berkuasa di Maluku Utara, khususnya di kota Tidore Kepulauan, dan membangun kurang lebih 8 kedaton. Salah satunya kedaton yang terletak di Desa Suasio yang kini diberi nama Kedaton Tahula. Nah, di mana kedaton ini jika Tribuners berkunjung, maka di situ ada kurang lebih 1.000 anak tangga yang harus Tribuners lewati untuk sampai di atas bukit atau di tempat kedaton. Kedaton ini juga tampaknya ada beberapa bangunan yang sudah mulai ngerapu, namun pemerintah setempat masih melakukan perehaban sehingga masih terlihat utuh. Di dalam juga ada beberapa bangunan yang Tribuners dapat melihat langsung atau dapat menikmati yang ada di atas bukit. Nah, benteng ini sangat strategis ketika hendak Anda berkunjung di tempat ini, bisa menikmati suasana di atas dan bisa menikmati Pulau Halmahera dan pesisir pantai yang sangat indah, di mana di lokasi tersebut juga terdapat ada beberapa makam yang masih juga dijaga dengan baik oleh pemerintah Kota Ternate untuk dijadikan sebagai salah satu ikon wisata di Tidore Kepulauan. Nah, salah satu penjaga yang kemudian ditemui di Kedaton Ternate mengemukakan bahwa kedaton ini dia menjaga kurang lebih 14 tahun, dan selama 14 tahun informasi yang didapat bahwa kedaton itu sudah pernah direhab kurang lebih 2 kali. Dan jika sahabat Tribuners, jika berkunjung ke Kedaton Tahula ini, Anda bisa mengambil rute dari Kota Ternate menuju ke Kota Tidore, mengambil rute Pelabuhan Bastiong menuju ke Pelabuhan Rum, Kota Tidore Kepulauan. Nah, di situ ada juga angkutan umum yang bisa Anda naiki, di mana kurang lebih jarak tempuh kurang lebih 1 jam sampai di tempat ini. Nah, harga yang kemudian ditawarkan oleh angkutan umum kurang lebih 20 sampai 15.000 rupiah. Di sana juga ada salah satu kedaton yang terletak di Desa Suasio itu, sehingga pengunjung dapat menikmati, selain kedaton ini juga pengunjung dapat menikmati kedaton yang ada di Tidore Kepulauan atau kota tua ini. Mungkin itu dapat kami laporkan di Maluku Utara. Kami kembalikan Ariska. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Fisri juga sempat berbincang dengan Sadik, penjaga Benteng Tahula. Berikut liputannya untuk Anda. Di Spanyol ini? Spanyol, di gudang-gudang di sini. Kayak tempat persimpangan senjata. Spanyol yang buat ini kok ya? Iya, Spanyol. Cuma yang buat ini yang tanggal berapa sampai tanggal berapa? Di bawah. Berarti kau jaga sini? Iya. Setiap hari banyak yang berkunjung ke sini? Ini baru acara ini kondom. Iya, banyak lagi. Iya. Berarti ini sekarang jadi gudang untuk kayak bersih-bersih. Iya, ini ada mesin. Udah untuk isi air. Iya, kayak bersih-bersih dapet ini. Ini ada barangnya, ada pacol. Iya. Ada ini mesti ada alat kalau terada itu terbisa. Cuma lampu yang terbisa. Bukan strom terada. Dia ternaik ke atas? Nggak ada dong, sebuka. Dari dulu lagi. Tahun berapa ini? Berarti mesti pasang ulang nih? Kalau pasang ulang mungkin jalannya jadi baru pasang kapan? Oh, barang ada pembuatan jalan ini? Iya, ini busur sudah, sisa aspal saja. Kalau macam motor, motor juga boleh naik. Cuma dong takkan seberumput. Dan orang belum tahu lagi, belum tahu jalan ini. Nunggu sudah baru ini sih. Om, ini pernah direhab ke Tarada? Ini? Maksudnya bukan dong rehab, tapi dong tempel-tempel saja begitu. Rehab sudah 2 kali ini. Rehab 2 kali? Tapi di bangunan tetap utuh itu sudah hanya dong kayak tempel. Iya, tempel yang plester. Iya, sudah retak-retak saja ya. Iya, itu. Berarti sudah 2 kali diperbaiki. 2 kali.
Tribuners Bali memiliki banyak beach club yang menawarkan beragam keindahan, termasuk diantaranya ada Lokasi House Tribuners. Lokasi House sendiri merupakan beach club baru di kawasan Jimbaran yang memiliki keindahan berupa view pantai Tegalwangi. Selain view-nya, beach club yang satu ini memiliki desain yang tak kalah menarik Tribuners, yakni desain interior minimalis modern yang didominasi oleh material kayu di hampir semua sisinya. Dan bagaimana detail keindahan dari tempat ini akan dilaporkan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribunars. Jadi memang Bali ini memiliki keindahan alam yang tidak ada henti-hentinya ya, terutama keindahan alam pantainya. Dan memang di Bali Selatan, khususnya di area Kuta Selatan, yaitu Jimbaran, Uluwatu, memiliki view pantai yang begitu indah. Salah satunya yaitu view pantai Tegalwangi Jimbaran. Nah, bagi Tribuners nih yang suka banget dengan suasana private dan tidak langsung ingin mengakses pantainya, bisa banget datang di Lokasi House. Karena Lokasi House ini adalah beach club baru yang tersedia di daerah Jimbaran yang menawarkan view pantai Tegalwangi dan juga Tribuners bisa melihat view Gunung Agung, kemudian view sunset dan juga pastinya Tribuners bisa melihat view pesawat landing maupun take off karena di sini bisa melihat dari kejauhan bagaimana Bandara Ngurah Rai itu sendiri. Nah, Tribuners nih Tribun Bali saranin kalau mau liburan ke Lokasi House itu lebih baiknya sore menjelang sunset sekitar jam 3 karena memang untuk memasuki kawasan Lokasi House ini Tribuners harus sedikit menguji adrenalin karena memang ini memasuki hutan, tetapi jalannya sudah beraspal, jadi memang untuk disarankan datang lebih awal sekitar jam 3 pagi karena ini bukanya dari jam 11 siang hingga jam 11 malam. Nah, salah satu pegawai Lokal House di sana mengatakan bahwasanya untuk memasuki kawasan Lokal House ini tidak ada minimum spending rekan Ariska, jadi terserah bagi Tribuners ingin duduk dimanapun, di daybed, di terasi ring, di restonya itu semua tidak ada minimum spend karena memang Lokasi House ini baru banget buka, jadi ini adalah salah satu strategi marketing dari Lokasi House. Nah, menu makanan di sini juga beragam dan itu startnya mulai dari 45.000 dan untuk minumannya start dari 40.000 aja. Nah, tetapi di sini meskipun seperti beach club yang lainnya, Lokasi House ini memiliki ciri khas yaitu menu lokal Nusantaranya rekan Ariska. Jadi di Lokasi House ini terkenal akan menu Nusantara seperti bakwan jagung, kemudian lumpia, tempe goreng, sop buntut, gado-gado dan sebagainya. Tapi bagi Tribuners yang juga merupakan wisatawan mancanegara juga tenang aja karena memang Bali identik dengan Wisma. Jadi di sini juga tersedia menu-menu ala western seperti burger, pizza, sandwich, kemudian aneka jus buah lainnya. Dan untuk harga minumannya juga bervariasi rekan Ariska mulai dari 40.000 hingga 500.000 untuk minuman beralkohol seperti cocktails. Kemudian juga di sini tersedia beberapa macam minuman Nusantara asli Bali juga. Jadi bagi Tribuners nih yang bingung mau kemana bisa cobain healing ataupun bagi yang mau liburan akhir tahun nih. Nah, cocok banget ke Lokasi House. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Halte Transjakarta Tosari Jakarta Pusat kini hampir selesai direvitalisasi. Halte yang berdiri tak jauh dari kawasan Bundaran HI tersebut direvitalisasi dengan konsep ikonik seperti sebuah kapal pesiar mewah. Karena bentuknya yang unik bak kapal yang berlabuh di jantung kota Yogyakarta ini, halte Transjakarta Tosari menjadi ikon baru di sekitar Bundaran HI. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Ya, terima kasih ya Ariska. Tribun Tosari Bundaran HI menjadi salah satu ikon baru yang ada di kawasan Bundaran HI Jakarta ini. Karena memiliki bentuk yang unik, halte Tosari ini berdiri tidak jauh dari halte Transjakarta Bundaran HI yang masih di sekitaran kawasan Bundaran HI. Biasanya konsep menyerupai kapal pesiar yang mewah, di mana konsep ini juga merupakan
mirip, konsep ini mirip sekali dengan Bundaran HI yang sebelumnya terlebih dahulu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Syaifah, dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk Anda dari selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, berperan dalam film Corin, Zulfa Maharani alami pengalaman mistis ketempelan makhluk astral. Omar Daniel dan juga Zulfa Maharani ikut serta menjadi bintang film horor berjudul Corin yang akan tayang pada 1 Desember 2022 mendatang di seluruh bioskop tanah air. Selama proses syuting, Omar Daniel mengaku tidak mendapatkan pengalaman mistis. Namun, Omar Daniel tak memungkiri ada hal-hal yang mengganggu selama proses syuting berlangsung. Kendati demikian, hal tersebut tak membuat Omar Daniel menjadi penakut. Berbeda dengan Omar Daniel, Zulfa Maharani justru mengalami hal mistis, di mana banyak melihat bahwa Zulfa Maharani ini mengalami ketempelan makhluk astral. Berikut wawancaranya. Tentunya ada ya, tapi alhamdulillah dengan film horor terbaru kami tidak hanya penuh dengan teror, tapi juga banyak peran dan isu yang sangat besar, dan semoga setelah penonton bisa lebih aware. Ini adalah pesan yang berguna untuk semuanya. Niatnya baik. Niat dan tujuan kami adalah baik. Untuk chemistry-nya sendiri, kedekatan di antara pemain-pemain yang lain gimana nih Kak? Sulit gak sih? Alhamdulillah kita tuh punya waktu yang tadi kita udah sampaikan kan, kita punya waktu yang cukup panjang untuk explore, kita dikasih ruang yang besar dan waktu yang cukup untuk bisa explore. Jadi kita masalah chemistry, masalah karakter itu semua udah bisa selesai ketika kita reading. Jadi pas kita syuting tuh udah siap semua secara karakter. Nah, kalau Kak Zulfa sendiri kan tadi kan pemerannya sebagai Zara itu kan sebagai cewek yang bingung gitu, memilih mana yang benar dan juga takut akan yang salah gitu Kak. Gimana sih Kak, itu ada karakter sendiri dari pribadi itu? Sebenarnya mungkin kita selalu menyadari bahwa sebenarnya ada selalu sosok-sosok yang seperti itu di lingkungan kita, di sekitar kita. Dan kalau aku sih lebih diskusi sama Kak Gita juga untuk masalah karakter. Jadi semuanya itu sudah kita diskusikan sih. Kalau memerankan sebagai Ujai, pastinya nggak mudah, pastinya nggak gampang. Mungkin bisa dibilang Ujai dengan Omar tuh karakternya sangat kontra gitu, tapi justru itulah seninya, itu dia serunya. Justru kita melakukan berbagai survei, kita belajar lebih banyak lagi untuk menjadi karakter kita masing-masing sih, untuk bisa input ke karakter, tapi jangan sampai ke bawah ke dunia nyata juga pastinya. Dan gimana pun, walaupun kita misalkan kita nggak suka, kita kontra atau kita benci banget dengan karakter tersebut, tapi kita harus membawakannya dengan sebaik mungkin. Ya, sama juga sih, walaupun karakternya benar-benar jauh gitu dari kami yang Yolanda ini rebel gitu, tapi kita tetap harus profesional lagi. Dan untung ada juga Kak Gita yang selalu ngingetin aku sering kali banget, aku tuh lepas karakter karena kayak nggak mau karakternya rebel banget gitu, tapi untungnya karena dia back on track. Apa ke depan kalian gimana sih tentang film Corin ini dapat dikonsumsi penonton secara dengan baik? Ya semoga setelah nonton ya pastinya bisa terhibur, tapi juga balik lagi bisa lebih aware sama isu yang ada. Seperti gitu. Ya ampun, mengajak orang untuk berani bersuara jika merasa ada segala sesuatu yang tidak benar atau salah itu pasti tujuan utama kami sih. Sebenarnya memberikan awareness juga untuk masyarakat bahwa kita ingin ada ruang yang aman bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk
dan bahwa hal semacam ini tuh ada dan memang terjadi, tidak spesifik atau tidak menyinggung pihak apapun atau aliran atau segala macam, tapi ada dimanapun bisa terjadi. Intinya itu. Ada yang mau bertanya lagi? Udah? Aman? Boleh foto? Boleh foto? Biar bisa teman-teman kes bisa ganti baju ya? Oke, kita bertiga foto dulu boleh? Teman-teman media nanti ada red carpet ya. Kalau mau ngambil gambar silahkan. Berita selanjutnya, Dewi Persik bersyukur laporan kasus yang menghinanya diproses cepat hingga pelaku menjadi tersangka. Dewi Persik melalui kuasa hukumnya berterima kasih kepada pihak kepolisian lantaran laporannya terkait kasus pencemaran nama baik telah ditindaklanjuti secara cepat. Bahkan penghinaan mantan istri Saiful Jamil ini kian menjadi tersangka. Sementara itu, Sandi mengatakan sebenarnya Dewi Persik telah memaafkan pelaku yang bernama Winarsi. Akan tetapi, pegoyangan gergaji yang masih ingin melanjutkan laporannya hingga memiliki kekuatan hukum yang tepat. Diberitakan sebelumnya Dewi Persik melaporkan beberapa akun media sosial yang salah satunya dimiliki oleh W terkait dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan. Diduga pelaku W ini adalah fans dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Atas perbuatannya polisi mengenakan W dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berikut wawancaranya. Kita hadir hari ini atas panggilan penyidik. Kebetulan hari ini panggilannya juga sudah sebagai tersangka. Kita pun juga mesti mengupayakan mediasi dengan pihak pelapor. Kita juga tetap memperjuangkan mediasi ini. Semoga ya Mbak Dewi bisa memberikan maaf dan bisa selesai di mediasi lah. Ibu gimana Bu? Perasaannya dan yang disampaikan ini? Saya kita satu dari Puro, tolong Puro Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi dan keluarga kita Jember. Aku lalu Puro nih semua atas teman saya yang kurang ajar, bodoh ini. Kurang ajar yang dari Purone sama tolong bukaanmu Purone aku semua ke Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi. Saya menyesal, saya tidak akan ulang lagi seperti ini. Untuk ancaman adalah Undang-Undang ITE ya 4 tahun penjara. Itu panah untuk dendanya 7. Tersangkanya 1. Ibu, untuk penahanan bagaimana Bu? Itu akan ditetapkan ditahan atau tidak? Sedangkan kan katanya kalau di bawah 4 tahun itu tidak penahanan. Terus seperti apa? Ya, jadi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian hari ini juga mengacu di KUHP. KUHP itu jelas bahwa kalau di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tapi proses lanjut gitu. Nanti kalau misalnya ke sidang, kita menghadapkan ke hakim. Oh, ke hakim. Gitu, Pak. Oh, berarti tetap nanti bisa jadi juga masuk ke sidang persidangan juga. Oh, jelas kalau memang dia tidak tidak restoratif justice ya atau perdamaian, berujung perdamaian. Itu harus bergulir. Begitu. Semua pasti begitu. Berarti dia nanti akan disebutnya tahanan. Enggak SP3, ya pasti harus masuk ke persidangan. Berarti dia masuknya dalam tahanan kota seperti statusnya atau gimana? Ya, kalau tersangka itu tetap. Jadi dia tersangka tapi dia tidak bisa ditahan. Tidak itu bisa saja. ditahan. Oke. Nah, ya, Mbak. sudah menjadi tersangka. Untuk ancaman adalah Undang-Undang ITE ya 4 tahun penjara. Itu panah untuk dendanya 7
tersangkanya 1. Ibu, untuk penahanan bagaimana Bu? Itu akan ditetapkan ditahan atau tidak? Sedangkan kan katanya kalau di bawah 4 tahun itu tidak penahanan. Terus seperti apa? Ya, jadi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian hari ini juga mengacu di KUHP. Di KUHP itu jelas bahwa kalau di atas itu. Berita selanjutnya, film petualangan Sherina 2 akan syuting di Kalimantan. Setelah 22 tahun menunggu, para penggemar petualang Sherina akan segera kembali melihat perjalanan Sherina dan juga Sadam melalui petualangan Sherina 2. Namun ada yang berbeda dari film petualangan Sherina 2, yaitu lokasi syuting yang dipilih oleh produser film petualangan Sherina 2, Mira Lesmana. Dalam konferensi pers, Mira mengatakan bahwa dirinya akan memilih Kalimantan sebagai tempat mereka melakukan proses syuting film ini. Hal ini disampaikan oleh Mira karena dirinya sangat senang sekali dalam beberapa eksplorasi pulau-pulau yang ada di Indonesia dan keinginannya untuk masuk ke dalam hutan. Berikut wawancaranya. Sebenarnya ada di situ tetap. Itu adalah pesan utama, tema utama dari film ini. Sherina dan dulu kan seumuran ini masih energik lah ya. Bilang sekarang bilang masih ada. Itu pasti ada dance. Tapi begitu badannya. Sekarang menjelang dewasa ini yang bukan menjelang dewasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Akhirnya harus perhatikan lagi dengan dance yang hampir tidak semua. Nah kali ini juga. Sebenarnya sih kebetulan karena apalagi Sherina ya dia aktif banget, dia juga rajin olahraga. Saya kebetulan juga memang suka olahraga. Jadi pada saat kita persiapan, kita menambah porsi olahraga kita. Kita latihan bareng, kita ada conditioning, kita ada latihan-latihan yang lain. Jadi memang oke kok ya, kita masih kuat, kita ini masih muda sebenarnya. memang pegel-pegel setelah olahraganya itu agak lebih lama mungkin dibanding anak-anak atau Queen yang bisa olahraga. Semangatnya sama. Jadi nostalgia sendiri ya kalian berdua. Wah, kita dulu nih apa loncat-loncat loh. Sekarang juga masih lompat-lompat saya mas. It's okay. Ya nostalgic pasti ya, maksudnya kita juga setiap kali pas kita mulai prep sama Riri juga sama Tante Mira sama Pasha, kita pas mulai juga latihan tuh banyak banget yang kita kita gini, jadi emang kita juga gemes sendiri ya. Iya. Karena untuk karakter mereka berdua nih, kan selain perubahan usia gitu ya, yang mungkin lebih dewasa, benang merahnya ada nggak? Ya, seperti saya katakan tadi, kita udah mengenal Sherina dan Sadam, dan pada saat yang sama saya selalu, kan kita memanggil Sherina di film ini, tetapi dia adalah dua Sherina yang berbeda. Jadi saya fokus pada Sherina yang ada di dalam film, Sherina M. Darmawan, yang dulu sering diledek sama Sadam, itu yang akan berkembang di dalam film. Berarti ada ledekan-ledekan juga? Ya. Pokoknya gemes deh. Gemes. Pokoknya gemes deh. Sherina ada scene yang ingetin film itu tidak akan terlepaskan, tapi tentu saja ini film yang baru. Cuma bayangkan kalau dua orang bertemu gitu, pasti banyak hal dari masa lalu yang akan muncul. Mas Sherina, gitu. Pak, mau tanya kan tadi kan dibilang syutingnya di Kalimantan. Pas pertama kali dengar itu gimana sih reaksinya Kak Sherina sama Kak Derby? Pertama kali dengar Kalimantan. Rasanya gimana? Wah, excited banget. Kalimantan. Excited banget ya, gua sih bener-bener excited banget. Apalagi sama Riri kita udah bahas banyak ya om ya, kayak gua udah gak sabar. Excited banget. Oke, Queen. Ayo. Berapa lagu sih yang lu bikin? 7 lagu yang saat ini selesai. Masih ada. Pokoknya untuk di film itu ya kita 7 lagu. Tantangannya Pastinya untuk pembuatan lagu itu sangat emosional ya. Kenapa? Sangat emosional ya ketika membuat lagu. Ketika buat lagu. Karena kan mengingat pastinya ada proses-proses meresapi dan perasaan-perasaan emosional ada lah untuk beberapa lagu tertentu dan harus ada gitu.
Kalau lagu itu tidak memberikan emosi, berarti masih mendekam di balik dinding penjara, Nikita Mirzani menjual 2 rumah mewahnya. Kabar Nikita Mirzani menjual rumah lantaran bangkrut di penjara mengudara. Iklan rumah mewah Nikita Mirzani ini dijual dan tersebar di sosial media. Rumah mewah Nikita Mirzani itu dijual dengan harga hingga belasan miliar. Fitri Salhuteru tak menyangkal bila Nikita Mirzani menjual rumah yang ditempatinya. Bahkan tak hanya 1 rumah, Nikita Mirzani menjual 2 rumahnya sekaligus. Rupanya rumah Nikita Mirzani itu sudah 2 tahun ini dijual. Fitri Salhuteru juga mengungkapkan kedua lokasi rumah Nikita Mirzani yang akan dijual. Menurutnya, Nikita akan menjual rumahnya bersama anak-anaknya di kawasan Pasanggerahan, Jakarta Selatan yang akan dijual dengan harga 10 miliar. Serta sebuah rumah lainnya yang ada di kawasan Serpong, Tangerang. Berikut wawancara dengan Fitri Salhuteru. Dari kedua belah pihak, dari pihak kita yang diwakili oleh saya dan Pak Haji dan tim lawyernya, dari pihak pelapor juga saya ada diwakili oleh siapa. Yuk kita sama-sama menghormati dalam persidangan dan kita dengarkan sampai akhir sidangnya seperti apa. Ya, kita Mirzani bisnis yang kalian katakan ya orang tua yang juga woman. Jadi saya juga bingung mau mengomentari apa dia datang ke sidang. Kan saya lihat kan saya sore begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan kok saya pikir dia muslim. Saya kalah gitu loh. Cantik banget nih gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme bahwa Niki itu seorang yang selalu optimis bahwa keadilan itu masih ada di dunia. Dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi kita yang seperti kalian lihat tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering lihat ya gimana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, ada kayaknya gimana gitu, tapi dari sisi dalam kedua kita lihat kita begitu abah siap di persidangan dia, dibuktikan dengan selalu berkeadilan, tidak membuat orang miris. Begitu tadi juga sempat mengantar nih kita sampai masuk mobil tahanan, sampai ke Terutan. Iya. Segitu. Saya ingin merasakan apa yang dia rasakan ini. Ada pembicaraan apa dari dari sidang pengadilan ke Rutan? Saya itu jujur ya, setiap kali ketemu kita itu tidak pernah mau membahas masalah hukum atau persidangan yang sedang berjalan. Saya malah ceritanya tentang anak, ya kemudian kalau ketemu anak lagi itu, karena kan kalau bagian itu udah ada lawyer yang menangani kan. Jadi saya cerita-cerita seputar kehidupan anak-anak dan keseharian saya di Bang Haji itu aja seperti apa. Jarang sekali membahas hukum. Apalagi sebagai tokoh masyarakat Banten, melihat kasus ini kita menjadi berapa banyak sih kasus pencemaran nama baik ada di Banten yang berbeda dengan kasus ini kita menjadi? Sangat banyak. Ya termasuk anak-anak buah saya juga mendapatkan kasus yang sama, tentunya pasal juga yang sama, tapi tidak saya lihat perlakuannya sama dengan begitu rekan-rekan aparat penegak hukum di sini cukup agresif sekali melihat proses perjalanan kasus ini, di mana ada anak-anak buah saya kebetulan dengan kasus yang sama dengan pasal yang sama, kita melihat sampai polisi tidak dilakukan penahanan. Jadi dari mulai proses lidik, penyidikan, sampai di pelimpahan tahap 2 di kejaksaan, sampai di pengadilan, itu tidak dilakukan penahanan. Dan itu sudah ponis. Dan pada saat itu undang-undang ITE itu belum direvisi.
malah masih ancaman hukumannya masih di atas 5 tahun, belum di bawah ancamannya di bawah 4, di bawah 5 tahun. Nah kalau dulu sebelum 2016 itu kan ancamannya masih di atas 5 tahun, malah itu dilakukan penegakan. Dan pada saat itu kasusnya dengan sekda, dengan Pak Sekda baru sekretaris Dewan dan pada saat itu. Nah artinya saya justru semakin tertarik melihat proses perjalanan kasusnya ini. Ini seakan-akan ini ada apa sih? Mungkin karena ini merupakan kami yang begitu mungkin dari serba salah, maksudnya salah penilainya ya udah serba salah ini sudah berkata aja, tapi kita sama-sama lihat sehingga kita sudah kita ini sampai yang pasti sih kita semuanya tim, semua sahabat memiliki masih tetap optimis. Berita terakhir datang dari Ruben Onsu yang diisukan belum bayar gaji karyawannya hingga ditagih lewat kolom komentar Instagram. Artis sekaligus presenter Ruben Onsu dan adiknya Jordi Onsu sempat diterpa isu tidak sedap. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, isu ini bermula dari curhatan seorang yang diunggah oleh kanal YouTube Intip Salon. Dalam video tersebut menunjukkan jika gajinya digeprek Bensu sampai saat ini belum dibayar oleh Jordi Onsu. Kemudian tampak beberapa orang menuntut gaji karyawan geprek Bensu lekas dibayarkan oleh Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu lewat komentar Instagram. Protes soal gaji itu memenuhi unggahan Instagram Jordi Onsu hingga Minggu 27 November 2022. Dan tak hanya itu, ada pula cuplikan pesan WhatsApp yang diduga dilakukan antar karyawan. Isinya sama terkait gaji yang belum dibayar. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan juga Instagram Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Pasar ini merupakan salah satu halte yang memang dibangun atau direvitalisasi oleh Transjakarta dengan bentuk yang ikonik begitu. Nah, karena menyerupai seperti sebuah kapal yang sedang berlabuh di tengah kota Jakarta, jadi halte ini dibuat terdiri dari 2 lantai dengan memiliki moncong pada bagian depan dan belakangnya begitu. Nah, pada moncong bagian depannya ini menghadap persis ke arah Bundaran HI, sementara pada moncong bagian belakangnya ini menghadap ke arah Jalan Jenderal Sudirman begitu Tribuners.
Nah, karena memang memiliki desain atau konsep yang mirip dengan halte Bundaran HI, tentunya halte Tosari ini juga dilengkapi dengan anjungan pada bagian lantai 2-nya. Jadi tidak hanya dipergunakan untuk tempat bagi para penumpang naik dan turun dari bus Transjakarta, tapi halte Tosari ini juga menawarkan indahnya pemandangan kota Jakarta dari kawasan Bundaran HI begitu. Jadi nantinya nih Tribuners bisa menikmati pemandangan Bundaran HI dari area anjungan yang ada di lantai 2 halte Tosari ini. Nah, adapun hingga saat ini Tribuners, menurut pantauan kami, memang halte Tosari ini masih dalam tahap penyelesaian atau tahap pengerjaan begitu, di mana bisa terlihat walaupun bentuk dari perahu yang sedang berlayar itu terlihat sudah mulai terbentuk begitu ya, sudah mulai jelas terlihat bentuknya, namun pengerjaan pun masih dilakukan. Pada saat kami berkunjung kemarin, memang sejumlah pekerja masih melakukan penyelesaian atau proses finishing pada bagian bangunan halte tersebut begitu, Tribuners. Untuk diketahui bahwa memang sebelumnya halte Tosari ini sempat menuai kritikan. Salah satunya juga dari sejarawan Jaja Rizal, di mana pada akun Twitternya Jaja Rizal ini sempat meminta kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan, untuk memberhentikan proyek pembangunan halte Tosari dan Bundaran HI lantaran dinilai merusak pandangan ke patung Selamat Datang. Namun di sisi lain, memang halte ini tidak hanya menawarkan kemudahan untuk para masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, namun memang halte yang dibuat dengan bentuk ikonik ini juga tentunya menjadi salah satu ikon baru atau daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menikmati pemandangan kota Jakarta, khususnya di sekitaran Bundaran HI. Demikian, Ariska. Baik, rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, untuk mengurangi limbah plastik, seorang seniman Dapeng Gembiras mengubah plastik botol minuman menjadi wayang. Hingga saat ini, seniman sekaligus performer art tersebut telah membuat sebanyak 40 karakter wayang, Tribuners. Selain plastik botol minuman, Dapeng Gembiras juga mengolah tutup botolnya menjadi barang fungsional. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska yang di studio. Dari perbincangan saya dengan Dapeng Gembiras, ternyata bahan-bahan limbah yang biasanya terbuat dari plastik ternyata bisa dimanfaatkan. Dia membuat wayang plastik dari botol minuman berisi air 1 liter itu untuk dibuat pola atau tokoh yang ingin dibuat. Tokoh yang ingin dibuatnya. Jadi cara pembuatannya dengan memotong dari botol tersebut dan kemudian dipipihkan dengan cara disetrika. Setelah itu akan dibuat pola untuk menggambar tokoh yang akan diinginkan dia. Dan untuk pengecapannya dia memakai cat glass painting sehingga warna-warna yang dipakai cukup cerah, dan untuk pengeringannya juga mudah. Adapun toko-toko yang dibuat oleh Dapeng itu tidak ada nama, namun ini akan membantu dia sebagai performance art untuk memakai wayang-wayang itu untuk keperluan literasi. Misalkan ketika dia menampilkan cerita tentang ekologi, maka wayang-wayang yang dibuatnya itu bisa ditampilkan sesuai dengan ceritanya. Menurut dia yang juga tergabung dalam komunitas plastik itu, sebenarnya ada keresahan dari seniman untuk memanfaatkan plastik-plastik yang terbuang menjadi sesuatu barang yang berguna, dan salah satunya dibentuk dalam wayang. Dan untuk tutup-tutup botol ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai nampan atau hiasan dinding lainnya dengan warna-warni. Untuk dijadikan kelainan juga bisa, namun untuk pemakaiannya juga tidak boleh banyak, karena nanti nanoplastik di tempat itu akan bercampur dengan
makanan dan malah akan meracuni dari makanan tersebut. Selain itu dia juga menawarkan pembuatan pemanfaatan plastik kresek bekas, bisa juga dibuat untuk hiasan dinding dengan cara plastik itu disetrika dan dibentuk gambarnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi menurut dia ini juga bisa dilakukan di skala rumah tangga, dan untuk mengurangi limbah plastik itu menurut dia harus dimulai dari keluarga dulu. Jadi ini bisa menjadi contoh baik buat yang lainnya. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan seniman Dapeng Gembiras. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau wayang ini kita gunakan medianya dengan air mineral, maka kesadaran masyarakat tentang penggunaan plastik itu lebih bijaksana. Kenapa? Tokoh-tokohnya ini tokoh-tokoh fiktif ya. Jadi tergantung cerita yang ingin kita sampaikan. Terus yang seperti itulah, kalau bisa digambari gitu ya sesuai tokoh yang ingin disampaikan. Kayak tentang bahaya polusi, tentang hutan yang semakin gundul, kayak jadi pohon gitu ya. Pohon, nah kayak semacam itu sih. Iya. Tribuners, setelah adanya pembangunan Coffee and Minimarket, Taman Kesatuan Bangsa atau TKB jadi lokasi nongkrong baru. Di lantai 2 Coffee to Go, para milenial biasanya bersantai sambil menyeruput kopi dan menikmati pemandangan pusat kota Manado. Selain itu, dari tempat ini, para pengunjung juga bisa melihat lebih dekat air mancur yang ada di tengah taman. Dan bagaimana keseruan nongkrong di sana akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompils dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi Manado memiliki salah satu ikon kota yang saat ini sementara digalakkan menjadi objek wisata, namanya Taman Kesatuan Bangsa. Jadi Taman Kesatuan Bangsa ini berada di pusat kota Manado dan dia memiliki daya tarik, sejumlah daya tarik, antaranya daya tarik histori, karena tempat itu merupakan tempat yang bersejarah di kota Manado, daya tarik budaya, dan di situ juga daya tarik keindahan kota. Dan baru-baru ini pemerintah Kota Manado telah menambah satu lagi daya tarik di lokasi itu, yakni dibangunnya sejumlah kafe dan rumah kopi. Jadi adanya kafe dan rumah kopi ini di Taman Kesatuan Bangsa ini memberikan suatu suasana baru di sana, karena ini menjadi tempat nongkrong kaum milenial. Jadi kaum milenial Kota Manado seringkali datang di lokasi ini untuk nongkrong, untuk bercakap-cakap, untuk bersilaturahmi, mengerjakan pekerjaan rumah hingga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ini memang Taman Kesatuan Bangsa ini akan dikelola, akan ditambah lagi daya tariknya, kemudian akan dijual kepada turis asing yang diperkirakan akan mulai booming mulai akhir tahun ini, karena adanya penerbangan langsung Manado Korea, di mana diperkirakan akan banyak sekali turis Korea yang datang, dan salah satu lokasi yang menjadi salah satu daya tarik untuk para turis ini adalah di pusat kota Manado, karena di pusat kota Manado ini punya banyak potensi wisata, karena ada kota tua, ada kelenteng tertua, juga ada di sana gua, dan salah satunya Taman Kesatuan Bangsa. Demikian Ariska. Baik rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, di perbatasan Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas terdapat objek wisata baru yang menarik untuk dikunjungi, yakni Gerbang Mahligai Pesisir. Tribuners, gerbang baru ini memiliki ukuran raksasa dan punya ciri khas Melayu. Dan seperti apa gerbang baru ini akan disampaikan oleh rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners. Nah, gerbang Mahligai Pesisir
yang berada di batas Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas sudah diresmikan kemarin oleh Wali Kota Singkawang Ibu Cecrini dan juga Bupati Sambas Bapak Satono. Nah, pembangunan gerbang megah ini merupakan dukungan dari 3 unit bisnis Astra Finansial, yakni FIF Group, Asuransi Astra, dan juga Astra Pay. Nah, untuk diketahui, gerbang megah Maliga Pesisir ini didesain oleh AR Muhammad Rida Alhamdi STMSC IAI, dan gerbang ini dinamakan Mahligai Pesisir yang berarti wujud megah yang indah dari penggambaran Istana Al-Wazi Gubillah Kesultanan Sambas yang terletak di kawasan pesisir. Nah, kemudian desain gerbang perbatasan Singkawang Sambas ini mengambil latar budaya masyarakat Kabupaten Sambas yang kental dengan budaya Melayu Kesultanan Sambas. Kemudian di bagian atas gerbang Mahligai Pesisir ini terdapat 10 lingkaran yang merupakan elemen simbol penghubungan seperti gerbang di istana. Ada juga 2 elang laut yang diletakkan pada bagian tengah di kedua sisi gerbang yang merupakan lambang Kesultanan Sambas. Sedangkan warna yang diterapkan di gerbang Mahligai Pesisir ini adalah warna kuning keemasan yang juga khas dengan Kesultanan Sambas. Nah, ada pula susunan rangka segitiga yang mengelilingi gerbang yang seakan membuat gerbang ini tengah memakai sarung dari kain lunggi atau songket khas Sambas. Selain sebagai batas wilayah antara Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, gerbang Mahligai Pesisir ini juga diharapkan oleh kedua kepala daerah ini sebagai objek wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar di sekitar gerbang. Begitu, Ariska, demikian. Baik, rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, halte Transjakarta Tosari di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat masih dalam tahap pembangunan. Halte yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2022 tersebut kini telah memasuki tahap finishing, Tribuners. Bentuk halte yang unik dan disebut mirip dengan kapal pesiar itu pun mulai terlihat. Foto terbaru dari halte ini pun dipamerkan dalam Instagram resmi pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pada Minggu 27 November 2022 lalu. Dalam unggahannya, terlihat bangunan halte yang mirip dengan kapal pesiar tersebut seolah tengah berlabuh di pusat kota Jakarta. Dilansir dari kompas.com, halte Tosari yang tadinya hanya terdiri dari 1 lantai kini direvitalisasi menjadi 2 lantai. Saat ini, halte Tosari sendiri memiliki sebuah anjungan di lantai 2 yang mengarah ke patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dari atas anjungan di lantai 2 halte Tosari, nantinya masyarakat bisa menikmati pemandangan patung Selamat Datang di Bundaran HI. Diketahui bentuk seperti ini dimiliki pula oleh halte Transjakarta Bundaran HI yang kini juga direvitalisasi, di mana halte tersebut sebelumnya juga telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tepatnya pada Sabtu 15 September 2022 lalu. Peresmian tersebut dilakukan H-1 akhir masa jabatan Anies, meski bangunan halte belum sepenuhnya rampung saat itu. Kendati menawarkan keindahan pemandangan patung Selamat Datang di Bundaran HI, revitalisasi halte Tosari dan Bundaran HI pun sempat menuai polemik, Tribuners. Bahkan pembangunan kedua halte itu sempat diprotes oleh sejarawan J.T. Rizal. Saat itu, ia menuntut agar pembangunan halte Tosari Bundaran HI dihentikan, sebab dinilai mengganggu visual ke patung Selamat Datang yang berstatus objek diduga cagar budaya atau ODCB. Sementara itu, untuk menyikapi polemik tersebut, DPRD DKI Jakarta berencana membuat panitia khusus atau pansus pembangunan halte Transjakarta Bundaran HI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Masyurudi mengatakan, pansus dibentuk karena pemandangan ke arah Monumen Selamat Datang seharusnya tidak terhalang apapun. Dalam kesempatan itu, Prasetyo membandingkan antara halte Bundaran HI dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang sempat menutup visual terdapat Monumen Selamat Datang. Seusai dicap menghalangi visual monumen itu, JPO tersendiri bisa dibongkar. Namun saat itu, Prasetyo menegaskan bahwa halte Bundaran HI yang dinilai lebih menutupi Monumen Selamat Datang dan akan menjadi pembahasan pansus pembangunan halte tersebut.
Sementara terkait pembongkaran halte, Prasetyo mengaku akan terlebih dahulu memanggil pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marullah Matuli. Tak hanya itu, DPRD DKI Jakarta juga akan memanggil tim sidang pemugaran atau TSP dan tim ahli cagar budaya. Kendati demikian, hingga kini DPRD DKI belum merealisasikan rencana pembentukan pansus tersebut. Tribuners, gempa bumi Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 lalu membawa duka mendalam bagi banyak orang. Dalam gempa berkekuatan 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km tersebut menelan ratusan korban Tribuners. Beberapa di antaranya yang selamat saat ini juga sudah berhasil dievakuasi untuk mengungsi. Beberapa korban selamat pun menceritakan detik-detik gempa Cianjur yang membekas di memorinya. Termasuk diantaranya ada petugas keamanan atau security warung Sate Sinta. Pria yang akrab disapa Hasanuddin ini merupakan security di warung Sate Sinta yang berada di Jalan Raya Cipanas, Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Menurut kesaksiannya, saat gempa Cianjur terjadi, warung Sate Sinta turut terdampak. Tempatnya bekerja selama puluhan tahun itu langsung hancur dan ia kehilangan pekerjaannya begitu saja. Hasanuddin mengatakan, saat gempa Cianjur cuaca di kawasan tersebut sangat cerah sejak pagi hari. Namun tiba-tiba gempa berkekuatan 5,6 skala Richter itu mengguncang Cianjur dan membuat semua warga panik. Semua pengunjung dan pegawai warung Sate Sinta pun saat itu histeris dan langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Saat gempa Cianjur terjadi, tanah dari atas bukit yang berada tepat di depan warung Sate Sinta pun longsor hingga menutupi jalan. Selesai insiden tersebut, Hasanuddin mengaku dirinya baru mengetahui banyak korban yang tertimbun tanah longsor itu. Bahkan beberapa di antaranya ada yang belum ditemukan. Selain Hasanuddin, detik-detik gempa Cianjur juga diceritakan oleh Muhammad Mulyadi, 37 tahun. Warga asal Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini merupakan salah satu korban gempa yang selamat dari bencana tanah longsor di Cijendil, Cianjur. Mulyadi yang merupakan seorang pekerja toko ini mengatakan bahwa kejadian gempa Cianjur terjadi begitu cepat. Mulyadi menceritakan bahwa dirinya pun sempat tertimbun tanah longsor dalam posisi tengkurap. Ia pun sempat kesulitan saat tertimbun bangunan. Saat itu, Mulyadi pun mengaku ikhlas dan pasrah dengan insiden yang terjadi. Meski mencoba untuk tetap sadar, Mulyadi akhirnya tidak sadarkan diri dan berakhir terbangun di rumah sakit. Ia pun mengaku tak mengingat siapa yang menyelamatkan tubuhnya. Akibat tertimbun tanah longsor itu, Mulyadi mengalami luka-luka di badannya, di mana tangan kirinya digips dan masih berjalan tertatih-tatih. Tribuners, sebanyak 92 tempat wisata di Cianjur, Jawa Barat terkena dampak gempa bumi pada Senin 21 November 2022 lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam weekly press briefing Kemenparekraf secara daring pada Senin 28 November 2022 kemarin. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengungkapkan meski ada sebanyak 92 tempat wisata yang terdampak, namun sebagian besar masih aman. Dilansir dari kompas.com, dari 92 destinasi wisata itu, Desa Wisata Sarongge menjadi salah satu titik yang terdampak cukup parah, di mana dalam desa wisata tersebut ada sebanyak 10 orang meninggal dan 736 orang luka-luka. Selain itu, tempat wisata lain yang juga terdampak ialah Desa Wisata Situs Gunung Padang dan Desa Sindang Jaya di Cipanas. Namun kini telah dipastikan tidak ada kerusakan yang terjadi pada tempat wisata tersebut. Pasalnya, kerusakan hanya terjadi pada langit-langit kantor Pusat Informasi Turis saja. Bahkan hingga Sabtu 26 November 2022 siang, angka kunjungan wisatawan ke situs tersebut masih tinggi. Tercatat lebih dari 300 pengunjung yang sebagian besar adalah rombongan sekolah. Namun saat berkunjung, mereka diimbau untuk tidak memasuki area terlarang di sekitar situs. Diketahui sebelumnya, gempa bumi Cianjur, Jawa Barat terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah hingga jatuhnya ratusan korban jiwa. Bahkan setelah sepekan berlalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Barat mencatat ada sebanyak 300 gempa susulan. Menurut Kepala BMKG Jabar Teguh Rahayu, sejumlah gempa susulan dari gempa Cianjur tersebut masih terjadi di wilayah Cianjur dengan magnitudo terbesar 4,2 dan terkecil 1,0. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah gempa susulan yang terjadi itu dalam setiap harinya tidak sama, bahkan cenderung melemah. Saat itu ia mengungkapkan, berdasarkan pantauan gempa bumi susulan tersebut, kekuatan gempa sudah melemah dan frekuensinya terus mengalami penurunan. Terkait bencana ini, pihak BMKG juga telah ke sejumlah titik di Kabupaten Cianjur untuk memasang sejumlah alat. Pasalnya alat tersebut berfungsi untuk mengetahui penyebab titik gempa. Sementara itu, hingga Senin 28 November 2022 kemarin, korban gempa masih terus bertambah menjadi 324 jiwa. Diketahui BNPB melaporkan update korban gempa Cianjur pada Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk korban hilang, masih ada 9 korban lagi yang belum ditemukan. Kemudian untuk luka berat masih ada 108 jiwa yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan korban luka ringan sudah selesai ditangani dan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kalau kita lihat di sini tentunya gempa yang tepat 1 minggu yang lalu ini merenggut lebih dari 320 jiwa dan ada 11 jiwa dalam pencarian. Tadi Pak Kadis juga sudah mengkonfirmasi dan ada 700 lebih yang mengalami luka-luka dan ada 73.000 lebih pengungsi. Oleh karena itu kami langsung mendata ada 92 tempat daya tarik wisata yang terdampak bencana dan alhamdulillah sebagian besar dalam kondisi aman. Namun Desa Wisata Sarongge yang disampaikan tadi Pak Kadis ini cukup besar terdampak bencana, ada 10 yang meninggal dunia dan 736 orang luka-luka. Jadi ini nanti yang akan menjadi destinasi yang akan dikunjungi dan disalurkan bantuan dari rekan-rekan semuanya. Tribuners, pada Senin 28 November 2022 kemarin, ratusan anak muda tampak memenuhi depan McDonald kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Di tempat tersebut mereka menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2022. Karena menjadi satu lokasi, pendukung Brazil maupun pendukung Swiss pun tampak menikmati pertandingan Tribuners. Bahkan mereka bisa saling ejek apabila timnas yang didukung kalah. Dan seperti apa keseruannya akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi.
Oke, selamat sore Tribuners. Dapat dari Kota Manado saya laporkan bahwa semalam dari pantauan Tribun Manado banyak anak muda, secara khususnya muda-mudi yang ada di Kota Manado menggelar nonton bersama di kawasan Megamas, tepatnya di depan Donald, di mana ini adalah acara yang paling banyak diramaikan oleh anak muda karena menyangkut dengan Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Manado adalah salah satu kota yang memang menggila kalau bicara tentang Piala Dunia, secara khusus anak-anak muda. Nah, kebetulan di semalam ada pertandingan antara Brasil melawan Swiss dan banyak pendukung Brasil yang datang karena memang mereka berkata salah satunya ketika diwawancarai dalam hal ini narasumber yaitu Cinta, anak muda yang hadir juga. Ia berkata bahwa ia mengetahui bahwa ada nonton bersama ini dari teman-temannya dan teman-temannya mengajak dirinya untuk datang di kawasan Megamas. Dan Cinta berkata bahwa nonton bersama dengan teman-teman lebih asik daripada nonton sendiri di kos karena masing-masing yang datang ini punya pendukung atau yang timnas yang dijagokan. Jadi bisa saling mengejek satu dengan yang lain. Tentunya sudah biasa kalau bicara mengejek satu dengan yang lain dalam permainan. Diketahui juga selain di depan McD, di depan KFC juga dilakukan hal yang sama karena memang ini adalah salah satu cara bagaimana McD dan KFC untuk menjual produk mereka, jualan, karena ketika diadakan nonton bareng seperti ini banyak yang datang dan sambil syaratnya untuk duduk juga yaitu pesan makan dan minum. Jadi ini memang adalah acara mereka. Tapi mereka bungkus sedemikian rupa hingga menarik anak-anak muda yang ada. Selain Cinta, Vina juga berkata demikian bahwa ia datang, ia mengetahui bahwa acara nonton bareng bersama ini ia diajak oleh teman-temannya dan ia datang. Kebetulan juga Vina ini adalah pendukung Brasil dan Brasil akan main bersama melawan Swiss. Ini momen yang ia tidak akan lewatkan. Hanya banyak anak muda juga yang hadir dan sebagai informasi bahwa nonton bersama ini dilakukan setiap malam selama Piala Dunia karena memang ini adalah acara dari KFC dan McD. Jadi setiap malam diadakan nonton bareng bersama. Mungkin itu laporan saya. Terima kasih, dikembalikan ke studio. Baik rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Masih seputar Piala Dunia 2022 Tribuners. Saat nonton Piala Dunia 2022 di Qatar, Anda wajib mencicipi aneka kulinernya. Namun apabila rindu dengan masakan Indonesia, Anda pun tak perlu khawatir Tribuners. Sebab di Qatar ada restoran tofu and cake yang menjual aneka masakan khas Indonesia. Dilansir dari tribunnews.com, restoran yang satu ini merupakan milik pasangan suami istri bernama Lili dan Ani. Keduanya mengungkapkan awal mula berdirinya Resto Tofu and Cake. Di mana awalnya Lili yang merupakan seorang analis kimia di sebuah perusahaan Qatar dan Ani seorang ibu rumah tangga tidak memiliki niat untuk membuat sebuah restoran. Namun ide tersebut baru muncul ketika ayah Lili berkunjung ke Qatar. Saat itu, ayah Lili kangen dengan masakan Indonesia dan ingin memakan tahu. Namun sayangnya di Qatar sendiri tidak ada seorang pun yang menjual tahu Tribuners. Kemudian sang ayah yang memang berprofesi sebagai penjual tahu pun lantas membuat tahu secara langsung dengan bahan yang ada di Qatar. Setelah jadi, tahu tersebut juga ia bagikan ke beberapa tetangga. Dan siapa sangka, para tetangganya di Qatar pun sangat menyukai makanan khas Indonesia tersebut. Dari sanalah ide membuka restoran khas Indonesia itu muncul. Diketahui, dalam restorannya tersebut, Lili dan Ani menjual aneka camilan dan juga menu berat. Untuk camilannya, ada batagor, bakso goreng, hingga siomay. Sementara untuk menu beratnya ada lontong sayur, ayam, nasi kuning, nasi timbel, dan juga nasi padang. Sebagai informasi, Tofu and Cake ini berlokasi di dalam pasar Souk Waqif, Doha, Qatar. Jaraknya sekira 40 km dari Stadion Lusail yang terletak di kota Lusail. Stadion Lusail sendiri merupakan salah satu dari 8 stadion yang disiapkan Qatar untuk perhelatan Piala Dunia 2022. Sebagai stadion terbesar di Qatar, Stadion Lusail mampu menampung sebanyak 80.000 penonton.
Tak heran jika Stadion Lusail terpilih sebagai lokasi digelarnya pertandingan final Piala Dunia 2022 pada 18 Desember mendatang. Stadion yang satu ini juga memiliki desain yang sangat menarik Tribuners. Desain tersebut terinspirasi oleh interaksi cahaya dan bayangan yang menjadi ciri khas Lentera Vanar. Bentuk dan fasad Stadion Lusail pun menggemakan motif dekoratif rumit yang menyerupai mangkuk. Pasalnya, desain tersebut menjadi ciri khas zaman keemasan seni dan keahlian di dunia Arab dan Islam. Nah, idenya mulai muncul bagaimana kalau kita bikin konsepnya itu per tahuan gitu. Jadi bikin menu yang ada tahunya, semua ada tahunya gitu kan. Kayak kupat tahu, batagor kan bakso tahu goreng. Ada bakso pakai tahu juga. Terus ada goreng tahu juga udah jelas itu kan, jual tahu mentahnya juga ada, gitu. Terus berkembang dari menu-menu pertahuan, ada juga menu lainnya ya lontong sayur, kayak bubur ayam, nasi kuning, nasi timbul segala macam lah, alhamdulillah ada. Kemudian dari tahu itu kita tingkatkan lagi, kita produksi tempe. Nah, tempe juga itu lumayan ilmunya, itu harus belajar dulu ya. Karena bukan ahlinya tempe. Setelah belajar nyari ilmu gitu ya, alhamdulillah bisa bikin tempe. Kita ajarin ke karyawan jualan tempe juga. Jadi lengkap nih, ada tahu, ada tempe sekarang, ada bakso, ada apa lagi, Mi? Ada lontong. Banyak menu, ada menu utama, ada juga menu cemilannya kayak batagor, siomay, bakso, itu kan makanan ringan ya. Ada makanan beratnya, nasi timbel. Sekarang ada ekspansi lagi, ada nasi padang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gaguan atau Bukit Gaguan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana. Dan di sebelah kanannya adalah bagian dari
Bukit Gagoan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Panigahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Tentunya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir. Dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, ya, Danau Singkara ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tabang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Oh, ini. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini?
Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang. Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Siap, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Kak, geser ke kiri, Kak, pegangan tali. Aman. Yo, tinggal sedikit lagi. Ya kerjaan. Mari, Kak. Yuk. Gak apa-apa duluan ya. Ini pegang tali aja daripada begitu. Yuk. Bapak terakhir. Kita akan segera sampai di bawah dan parkiran, dan kita bisa istirahat menutup perjalanan kita Carito Ranah Minang. Ya, mantap, jaya. Tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 29 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Kepolisian Resor Polres Langsa pada Senin 28 November 2022 melaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap satu oknum anggota polisi Bribka SF karena terlibat praktik penyalahgunaan narkoba. Upacara PTDH berlangsung secara in absentia atau tak dihadiri oleh yang bersangkutan. Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro di lapangan apel Polres setempat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Zubir, reporter Serambi News. Silakan laporannya rekan Zubir. Ya, terima kasih Justina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh dapat kita laporkan. Ya, kepolisian dari Polres Langsa pada Senin kemarin telah melakukan upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap seorang oknum anggota kepolisian setempat Bribka SF terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Yang bersangkutan tidak hadir dalam upacara tersebut, sehingga saat itu foto dari oknum tersebut hanya dipegang oleh anggota kepolisian lainnya. Untuk selanjutnya Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro melakukan proses pencoretan foto oknum anggota tersebut. Proses upacara PTDH tersebut juga disaksikan seluruh anggota kepolisian setempat di lapangan apel Polres Langsa. Ya, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zubir, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. Sepeda untuk layanan sewa berbagai sepeda atau bike sharing di sejumlah titik di Jakarta kini terbengkalai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta Goes selaku operator layanan bike sharing untuk menarik sepeda sewa di Jakarta. Sekiranya ada 33 titik layanan bike sharing yang dimintanya untuk dilakukan penarikan sepeda sewa. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Nur Indah Farah Audina, reporter Tribun Jakarta. Silakan laporannya rekan Nur Indah. Baik, Justina dan rekan Tribuners. Sebagai informasi awal, pelayanan sepeda berbagi sepeda atau biasa disebut dengan bike sharing warisan Gubernur Anies Baswedan telah terbengkalai. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terbengkalainya bike sharing ini lantaran masalah pendanaan di mana gue selaku operator dari layanan bike sharing ini terdampak pandemi sehingga mengalami kesulitan pada kesulitan pendanaan. Kemudian adapun teknologi yang digunakan dalam layanan bike sharing ini masih menggunakan 2G sehingga untuk pembaharuannya memerlukan investor baru, sehingga pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini tengah mencari operator-operator baru yang sesuai dengan pola yang diatur dalam Pergub nomor 36 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sepeda terintegrasi angkutan umum massal, yang kemudian pada tanggal 22 November 2022 kemarin Syafrin mengatakan telah ada beberapa operator yang tertarik atau berminat untuk melanjutkan layanan bike sharing ini. Kemudian sebagai informasi terbaru, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa ada 68 titik layanan bike sharing di ibu kota di mana tersedia 417 sepeda sewa dari Goes yang dimana diantaranya sebanyak 218 sepeda sewa telah ditarik atau tidak dioperasikan kembali. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Indah Farah, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Udah saya sampaikan. Jadi kan kita sudah melakukan uji coba sejak 2020. Kemudian ternyata dari sisi ini kami masih menunggu terbitnya regulasi. Nah sekarang sudah ada peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2022 tentang penyelenggaraannya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi rekan-rekan dari operator existing GoES itu kesulitan pendanaan karena sekarang kan aplikasi mereka masih menggunakan 2G teknologinya, jadi akan upgrade itu tentu perlu investor untuk itu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan terbitnya regulasi baru adalah untuk kita melakukan koordinasi dengan stakeholders dan juga sudah dilakukan yang namanya Bike Share Summit kemarin tanggal 22 November, di mana ada beberapa operator yang berminat untuk masuk dalam pengelolaan bike share di Jakarta dengan pola baru yang diatur dalam Pergub tadi. Keputusan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan upah minimum provinsi 2023 sebanyak 5,6% atau setara 4,9 juta rupiah dikecam buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, menilai Heru Budi tidak peka terhadap kondisi buruh saat ini. Pasalnya besaran UMP 2023 yang ditetapkan Pemprov DKI masih di bawah inflasi Jakarta di angka 6,5%. Kita telah terhubung dengan rekan Dionysius Arya Bima Suci, reporter Tribun Jakarta, yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporannya rekan Dionysius Arya. Iya, Tribuners dan juga Justina, jadi memang Pemprov DKI Jakarta kemarin menaikkan UMP 2023 sebanyak 5,6% atau setara dengan 4,9 juta rupiah. Namun angka ini dikecam oleh para buruh yang menganggap bahwa nilai yang ditetapkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini terlalu kecil. Presiden Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal pun menilai Heru Budi ini tidak peka terhadap kondisi buruh. Pasalnya besaran UMP yang ditetapkan oleh Pemprov DKI ini masih di bawah inflasi Jakarta yang berada di angka 6,5%. Hal ini pun disebutnya sangat memberatkan para buruh lantaran besaran dari UMP 2023 yang ditetapkan itu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. Untuk itu buruh sendiri mendesak Heru untuk segera merevisi UMP 2023 menjadi 10,55% atau setara dengan 5,1 juta rupiah. Bila desakan ini tidak digubris oleh Heru Budi, maka Pemprov Buruh mengancam akan melakukan demo dan juga menggugat Pemprov DKI Jakarta. Heru Budi sendiri baru tadi menanggapi tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa mempersilahkan buruh bila ingin melakukan demo maupun menuntut Pemprov DKI Jakarta. Namun ia menegaskan bahwa keputusan Pemprov DKI Jakarta menaikkan UMP sebesar 4,9 juta rupiah ini sudah final dan sudah mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022. Demikian Tribuners dan juga Justina. Baik, terima kasih atas laporannya Dionysius Arya Bima dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andrian Syah. Namun, perlu saya sampaikan saat ini kami sedang melakukan finalisasi terkait masalah penetapan UMP 2023. Perlu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak ada perubahan terkait masalah penetapan UMP 2023 untuk
Pemprov DKI ya sebesar sesuai dengan usulan yang disampaikan pada saat rapat sidang Dewan Pengupahan tanggal 22 November 2022 kemarin ya yang mengusulkan sebesar 5,6% ya 5,6% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp4.900.798. Jasad kopilot helikopter NBO 105 milik Badan Pertahanan dan Keamanan Baharkam Polri ditemukan tim SAR gabungan pada Selasa 29 November sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Korban teridentifikasi atas nama Bribtu Muhammad Lasminto. Bribtu Lasminto ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh utuh menggunakan seragam lengkap. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Riki Pratama, reporter Bangka Pos yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan laporannya rekan Riki Pratama. Baik, Justina, pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan terkait update pencarian dari Tim SAR gabungan yang ada di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung terkait kecelakaan atau jatuhnya helikopter NBO 105 dengan nomor registrasi P1103, di mana pada hari ini telah ditemukan satu jasad, yaitu kopilot dari helikopter milik Polri ini, di mana Bribtu Lasminto merupakan kopilot dari helikopter milik Polri yang ditemukan di perairan tidak jauh dari pelabuhan ASDP Manggar. Saat ini jenazah telah disemayamkan atau divisum di Rumah Sakit RSUD Manggar Belitung Timur. Selain menemukan jenazah, tim SAR gabungan juga menemukan sejumlah tambahan serpihan dan juga tas ya dan juga tas dan juga serpihan lain yang berserakan di perairan Belitung Timur, sehingga saat ini sejumlah serpihan baik tas maupun serpihan tubuh dari helikopter telah dikumpulkan oleh tim SAR gabungan yang melakukan pencarian pada hari ini. Hukabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi mengatakan bahwa pencarian saat ini masih terus berlangsung, walaupun cuaca yang pada hari ini sedikit mengalami hujan dan gelombang besar, sehingga mengganggu sedikit pencarian dari tim SAR gabungan. Tapi tim SAR terus berupaya melakukan pencarian terhadap beberapa kru helikopter yang masih belum diketemukan hingga saat ini, di mana dalam kru helikopter milik Polri ini terdapat 4 kru, di mana yang baru diketemukan yaitu kopilot yang bernama Bribtu Lasminto dan mekanik teknis yaitu Khairul Hanam yang baru diketemukan pada 3 hari pencarian ini. Sementara Kapten Pilot AKP Arif Rahman Saleh dan mekanik teknis Joko Mudo sampai saat ini belum ditemukan oleh tim SAR gabungan. Seperti itu, Justina, yang saya laporkan dari Provinsi Bangka Belitung. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Riki Pratama dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi. Pada hari ini, sekitar pukul 7, dengan mengerahkan beberapa kapal dari Polda, TNI AD, TNI AR, BPBD, SAR, serta stakeholder terkait. Dari informasi terbaru yang kita terima dari tim SAR gabungan, yang juga di situ ada Kakor Pol Airut Baharkam Polri dan Bapak Wakapolda juga ada di sana, serta Pak Kapolda juga sudah ada di sana, dan beberapa pejabat utama Polda Bangka Belitung. Dalam tim SAR tersebut yang juga langsung dengan Bapak Kabaharkam
mulai dari Kakor Polair ditemukan jenazah satu lagi atas nama Bribtu Muhammad Lasminto yang juga merupakan kopilot helikopter tersebut pada pukul sekira 09.45. Unit Reskrim Polsek Saibeduk telah melakukan rekonstruksi kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap bocah 4 tahun di Piayu. Adegan rekonstruksi diperagakan pelaku Randi berusia 20 tahun saat melakukan penganiayaan terhadap anak pacarnya yang masih berusia 4 tahun hingga meninggal dunia. Kapolsek Saibeduk AKP Betty Novia mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 47 reka adegan. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Roni Lodolaleng. Reporter Tribun Batam, silakan laporannya rekan Roni Lodolaleng. Baik, selamat sore Justina dan juga Tribuners dari Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwasannya unit reskrim Polsek Saibeduk telah melakukan rekonstruksi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap bocah 4 tahun di Piayu. Nah, dalam adegan rekonstruksi tersebut, pelaku Randi yang berumur 20 tahun melakukan penganiayaan terhadap bocah dan melakukan rekonstruksi ataupun adegan sebanyak 47 reka adegan. Kapolsek Saibeduk AKP Betty mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dari 44 reka adegan di pos ataupun tempat kejadian pertama, dan 3 lainnya dilakukan di puskesmas Pancur yang diperankan langsung oleh saksi dan juga tersangka. Nah, adegan demi adegan dilakukan dengan runut dan disaksikan oleh jaksa dan korban. Dikatakannya reka adegan itu pelaku ataupun saksi agar diketahui benar ataupun tidaknya tersangka melakukan tindakan pidana tersebut. Seperti yang tertuang dalam berita acara ataupun BAP. Nah, Tribuners, Kapolsek juga mengatakan dari 47 adegan tersebut, adegan ke-34 hingga 39, Randi beberapa kali memeriksa korban, kemudian ditinggalkan untuk merokok sejenak. Nah, pada adegan ke-36, Randi memeluk dan menempel telinganya ke dada korban untuk memastikan korban masih hidup ataupun tidak. Nah, saat itu setelah ibu korban mengetahui ketika anaknya sudah meninggal dunia, kemudian mereka membawa anaknya tersebut ke rumah kakeknya yang ada di wilayah Batu Aji. Nah, saat itu sang kakek merasa curiga sehingga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terkait ataupun lebih lanjut di Rumah Sakit Embung Fatimah, dan hasilnya terdapat ada luka memar di sekujur tubuh bocah 4 tahun tersebut. Nah, dari hasil tersebut keluarga korban kemudian melaporkan ke Polsek Saibeduk dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Saibeduk. Demikian Justina yang bisa kami laporkan dari Kota Batam. Baik, terima kasih laporannya rekan Roni Lodolaleng dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Seorang guru honorer SD Negeri Kota Bekasi yang merupakan pelaku pelecehan akhirnya berhasil diringkus polisi. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki mengatakan pelaku berinisial AD berusia 28 tahun berhasil diringkus pada Sabtu 26 November. Setelah sebelumnya pelaku sempat melarikan diri hingga ke Batam. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Yusuf Bahtiar, reporter Tribun Jakarta. Silakan laporannya rekan Yusuf Bahtiar. Selamat sore Justina dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan guru honorer di SD Negeri Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi
di mana pelaku berinisial AD berusia 28 tahun merupakan guru honorer di SD Negeri di Jatiasi tersebut. Sedangkan laporan ini pertama kali dilaporkan oleh orang tua korban berinisial S, di mana anaknya berinisial KN berusia 7 tahun mengaku diduga dicabuli oleh guru honorer berinisial AD. Laporan dilayangkan pada 3 November 2022 lalu, dan pada 4 November atau 1 hari berselang setelah laporan dilayangkan, terduga pelaku berinisial AD melarikan diri. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 26 November 2022 lalu, Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus tersangka di daerah Kota Batam. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Hengki mengatakan tersangka sempat melarikan diri ke Medan di rumah rekannya, lalu melarikan diri lagi ke Batam dan akhirnya berhasil diringkus oleh Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Adapun saat ditanya oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, tersangka mengaku perbuatannya dan terdapat 3 orang siswi lainnya yang menjadi korban. Polres Metro Bekasi Kota juga terus melakukan pendalaman serta melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan untuk sementara berdasarkan asesmen dari KPAD terdapat 5 siswi lainnya yang turut menjadi korban tindak pidana asusila yang dilakukan guru berinisial AD. Atas perbuatannya tersangka kini mendekam di Polres Metro Bekasi Kota. Dia dikenakan dia terancam hukuman 15 tahun penjara akibat perbuatan dugaan tindak pidana asusila terhadap siswi sekolah dasar negeri di Jatiasi, begitu Istian. Baik, terima kasih laporannya rekan Yusuf Bahtiar, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki. Sore hari ini kita akan rilis atau menyampaikan informasi tentang pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana rekan-rekan ketahui yang terjadi pada tanggal 3 November tahun 2022. Tempat kejadian yaitu di Sekolah Dasar Negeri Jati Rasa 3 ya, Jati Asih, Jalan Rangka nomor 50 Kota Bekasi, di mana terjadinya atau kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dasar pengungkapan kasus ini adalah laporan polisi diterima di SPKT Polres pada tanggal 4 November tahun 2022 atas nama pelapor Saudari S, ya, karena ini perbuatan cabul anak di bawah umur. SS inisial lapor atas nama ibu atau Saudari S dengan korban atas nama KN, ya, usia 7 tahun, ya, kelas 2 SD atau pelajar di SDN Jati Rasa, SDN 3 Jati Asih, ya, Jati Rasa Jati Asih. Seorang warga negara asing berinisial GSA, 60 tahun asal Suriah rela mengeluarkan uang sampai 4.000 US dollar atau senilai 60 juta rupiah untuk membuat paspor palsu. Usut punya usut, rindunya kepada kedua anaknya menjadi faktor utama GSA tak pikir panjang menguras tabungan untuk sesuatu hal ilegal antar negara. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Elga Alfreda dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya rekan Ega Alfreda. Baik, terima kasih Justina. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa pada tanggal 20 November 2022 kemarin, kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menciduk GSA berumur 60 tahun, warga negara asing asal Suriah yang kedapatan menggunakan sebuah paspor palsu yang dicetaknya sendiri untuk bisa pergi dari Indonesia menuju negara tujuan Jerman. Nah, dari pendalaman yang dilakukan oleh Kabid Intel Dakin Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, GSA ini
selamat sore saudara. Live Breaking News sore kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Yarda. Kami akan mengupdate informasi soal kasus pembunuhan satu keluarga di wilayah Magelang, Jawa Tengah, yang mana pihak kepolisian menemukan sejumlah kejanggalan terkait kasus tewasnya satu keluarga di Magelang tersebut. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan bahwa penyidik sempat menemukan sejumlah kejanggalan terkait kasus tewasnya satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga atas ulah dari anak terakhir dari keluarga tersebut dengan nama Dio alias DDS, 22 tahun. Kejanggalan pertama yang dirasakan oleh pihak kepolisian pada saat pertama kali berusaha mengungkap kasus ini adalah penyidik yang tidak menemukan adanya sisa muntahan ketika mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di Jalan Sudiro 2, Gang Durian RT 10 RW 1, Dusun Prajanan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Padahal dari laporan yang diterima Polresta Magelang bahwa korban diduga meninggal dunia karena keracunan. Namun terkait apakah sisa muntahan tersebut diduga telah dibersihkan oleh sang anak, kepolisian tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian kejanggalan kedua adalah tersangka yang tidak menginginkan otopsi terhadap seluruh korban, yakni ayah atas nama Abbas Asar, kemudian sang ibu Heri Riani, serta kakak pelaku yakni Dea Hairun Nisa. Padahal menurut Sajarot, pihak saudara dari keluarga korban sedianya menginginkan untuk dilakukan otopsi. Namun penyidik tetap memutuskan agar dilakukan otopsi terhadap korban karena ingin mengetahui penyebab tewasnya Abbas, Riani hingga Dea tersebut. Satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Pelaku diduga merupakan anak kedua dari keluarga tersebut. Pelaku memasukkan racun pada teh dan juga kopi untuk kakak, ayah, dan juga ibunya. Ketiga korban yakni AA yang berusia 58 tahun, kemudian HR 54 tahun, dan juga DC 24 tahun. Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot mengatakan ketiga korban ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Polisi menyebut ketiga korban meninggal seketika setelah meminum teh yang diduga sudah dicampur dengan racun. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki jenis racun yang dipakai oleh pelaku seusai mencium kecurigaan dari tewasnya satu keluarga tersebut. Kepolisian diketahui langsung mendalami keterangan dari anak terakhir keluarga tersebut yang menjadi satu-satunya korban yang masih hidup. Hingga kemudian menetapkan Dede sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan satu keluarga ini. Dari pemeriksaan, Dede juga mengakui telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua dan juga kakaknya. Selama ini, Dede mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun. Sementara sang kakak tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini juga bermula kala sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Hal ini membuat pemasukan keluarganya hanya bersumber dari uang AA yang merupakan pensiunan. Jadi rekan-rekan awak media, terima kasih kehadirannya. Kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan. Ya, yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga, yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang, ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut, ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia
yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya, tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya. Yang kedua, kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia, sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya, ya karena dugaan kami adalah karena keracunan, sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini, bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya. Saudara, racun yang digunakan oleh pria di Magelang untuk menghabisi satu keluarganya yang terdiri dari kakak, ayah, dan juga ibu ini ternyata merupakan racun yang mematikan. Racun tersebut sangat cepat bereaksi dan menewaskan ayah, ibu, serta kakaknya. Hanya berselang 15 menit seusai dicampurkan pada minuman yang dikonsumsi oleh ketiga korban. Fakta tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, Dr. Sumi Hastri Purwanti. Ketiga korban adalah AA 58 tahun, HR 54 tahun, dan juga DK 24 tahun yang meninggal dunia berkisar antara 15 hingga 30 menit. Setelah mengonsumsi minuman yang sudah dicampur oleh pelaku, Sumi mengatakan bahwa racun yang dicampurkan pelaku DD ke dalam teh serta kopi ini diketahui bereaksi sangat cepat. Setelah diminum para korban, racun tersebut langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dampaknya, organ yang ada di dalam tubuh para korban langsung mengalami kerusakan seperti terbakar. Organ-organ yang rusak akibat racun tersebut mulai dari tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru-paru, hingga otak. Dari temuan kepolisian didapati bahwa racun yang dipakai Dede adalah racun yang dibelinya secara online alias daring. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi mengatakan, Dede adalah anak kedua dari keluarga tersebut yang merupakan anak terakhir. Dari pemeriksaan, Dede mengakui telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua serta kakaknya. Selama ini, Dede mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun. Sementara kakaknya yang diketahui lebih tua darinya justru tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Aksi rencana pembunuhan ini sedianya juga sudah dilakukan beberapa kali atau sekitar 2 kali oleh pelaku. Namun aksi percobaan pembunuhan yang pertama ini diketahui gagal, saudara, sampai akhirnya pelaku kemudian kembali berusaha menghabisi nyawa satu keluarganya ini dengan menggunakan racun yang dicampurkan pada teh dan juga kopi. Racun ini diketahui merupakan racun yang mematikan sehingga membuat korban meninggal dunia hanya berkisar 15 hingga 30 menit seusai mengonsumsi minuman bercampur racun tersebut. Otopsi kemarin gimana Bu setelah ketiganya? Meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa? Yang jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda
racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya, Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa, Dok? Jenis racunnya ya zat yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik atau golongan yang lain seperti itu. Organ dalam yang rusak apa aja, Dok? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti terbakar. Karena prosesnya cepat, masukin pembuluh darah sehingga mematikan. Jadi kadarnya sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya. Dede alias Deo yang merupakan pelaku atau tersangka dalam kasus pembunuhan 3 anggota keluarga di Magelang, Jawa Tengah, Saudara, dikenal sebagai sosok yang memang kerap menghamburkan uang. Pengakuan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat dari kediaman pelaku yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sosok Dio, pemuda yang tega meracuni ayah, ibu, serta kakak kandungnya hingga tewas ini, diketahui merupakan anak dari pasangan suami istri yakni Asar dan juga Riani. Pelaku juga merupakan adik kandung dari korban Dea. Dio merupakan anak kedua dari Asar dan juga Riani. Saudara, Abbas merupakan pensiunan dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Departemen Keuangan, sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Sementara Dea dan juga Dio, 2 bersaudara ini bekerja sebagai pegawai. Dari kesaksian warga sekitar diketahui bahwa Dio atau pelaku dalam kasus ini mengatakan bahwa Dio merupakan sosok yang kerap menghambur-hamburkan uang. Selama ini Dio dikenal bahwa memang Dio dikenal kerap kali menghambur-hamburkan uang dan terkesan overlap dalam beberapa hal. Namun keluarga mengatakan bahwa selama ini kehidupan Dio bersama dengan ayah, ibu, serta kakaknya tak pernah terlihat ada konflik sedikit pun. Kesaksian lain soal sosok dari Dio juga diungkapkan oleh Kepala Desa Mertoyudan yakni Eko Sungkono. Ia mengatakan bahwa selama ini sosok Dio merupakan pribadi yang sangat pendiam. Ia juga mengatakan selama ini Dio memang dikenal cukup aktif dalam aktivitas kegiatan warga, lantaran ia juga kerap ikut pertemuan remaja yang digelar atau diadakan kegiatan seperti mengaji di musola dan juga lain sebagainya. Sang kepala desa sendiri mengaku kaget dengan kasus ini lantaran ia tak menyangka Dio akan berbuat tega pada keluarganya sendiri. Apalagi keluarga Abbas ini dikenal sebagai keluarga yang baik dan juga harmonis. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus mendalami motif di balik kasus pembunuhan satu keluarga ini. Iqbal mengatakan bahwa Dio yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka juga telah mengakui perbuatannya. Ia mengatakan membeli racun online yang kemudian dicampurkan ke minuman para korban. Dio saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan masih terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun juga mengatakan tersangka ini telah mengakui perbuatannya. Saudara yang mengatakan motif dari tersangka hingga berani menghabisi nyawa keluarganya memang awal mulanya adalah dipicu rasa sakit hati. Pasalnya tersangka diminta untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut, sementara tersangka saat ini sedang tidak bekerja. Dari pemeriksaan, Dio mengaku telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua serta kakaknya. Selama ini, Dio mengatakan dirinya dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun. Sementara kakaknya yang merupakan perempuan dan berusia lebih tua darinya justru tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Hal ini membuat pemasukan keluarganya yang awalnya bersumber dari sang ayah kemudian berkurang. Aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Dio ini ternyata juga bukan kali pertama, lantaran sebelum akhirnya menewaskan ayah, ibu, serta kakaknya, Dio sebelumnya pernah berencana atau berusaha untuk menghabisi nyawa satu keluarga ini, namun kemudian gagal. Sampai akhirnya ia kembali melakukan aksi tersebut dan kini menewaskan satu keluarganya, yakni ayah, ibu, serta sang kakak. Reskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang. Ya, dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama ya, yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya, yang kedua kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya. Ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan sehingga perlu dilakukannya otopsi. Gitu. Pak, motif berdiri dari pelaku membunuh sementara motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun ya, dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit ya, sehingga untuk biaya pengobatan ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak ya, dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah
anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga disitulah muncul niat ya, karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali ya dalam hal penyidikan kami, kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut ya dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Ya. Yang terakhir kemarin. Sukses ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat memberikan dawet untuk yang beberapa orang ya, tidak hanya keluarganya namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin? Bersamaan ya, melalui online ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu ya, Pak? Iya. Berapa gram? Nah, ini masih kita dalami ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus Iya. dia yang nyampur. Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur, ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Pihak kepolisian berhasil menemukan apa jenis racun yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi ayah, ibu, serta kakaknya yang tewas di kediamannya di Magelang, Jawa Tengah, saudara. Racun tersebut ternyata merupakan racun yang sangat mematikan. Tersangka Deodava yang berusia 22 tahun ini nekat meracuni ayah, ibu, dan kakak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia di rumahnya di Jalan Sudiro Gang Durian, Dusun Prajanan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabid Dokes Polda Jateng, Dr. Sumihasri Purwanti mengatakan, dari hasil otopsi terhadap jenazah 2 korban, ditemukan banyak tanda-tanda kerusakan organ tubuh yang disebabkan zat kimia berbahaya. Organ tubuh mulai dari bibir, tenggorokan, saluran nafas atas sampai lambung mengalami kemerahan seperti terbakar. 3 jenazah yang meninggal dunia ini diketahui dalam kondisi tidak wajar dan setelah diotopsi, diketahui bahwa ketiga korban ini meminum air atau cairan yang memang ada racunnya. Hal ini terlihat dari kondisi saluran nafas atas hingga bibir dan lambung yang mengalami terbakar. Bahkan diketahui organ dalam lain seperti otak, jantung, paru-paru hingga usus juga mengalami kerusakan. Sumi menyebut pada organ-organ tersebut ada tanda racun yang kemudian menjadi penyebab kematian para korban, yang mana seluruh korban atau ketiga korban mengalami kondisi meninggal dunia dengan penyebab yang sama. Hasil penyelidikan dan olah TKP diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, korban sempat minum teh dan kopi yang sudah dicampur dengan racun tersebut. Dalam rentan waktu 15 hingga 30 menit seusai minum, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jika melihat dari efek mematikan racun tersebut, Sumi menduga bahwa jenis racun yang digunakan tersangka merupakan golongan arsenik.
Arsenik ini merupakan jenis racun yang bisa dikatakan merupakan satu dari racun yang cukup mematikan. Hal ini terungkap dari hasil otopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jenis racun golongan arsenik ini bisa dikatakan merupakan jenis racun dengan kadar yang sangat tinggi. PLT Kapolresta AKBP Muhammad Sajarud Zakun juga mengatakan pada saat olah TKP polisi menemukan sisa racun golongan arsenik. Tersangka diduga memasukkan racun ke minuman teh dan kopi, masing-masing 2 sendok teh. Teh dan kopi ini memang biasanya disajikan sang ibu setiap pagi. Saat itu tersangka diduga menambahkan racun sebanyak 2 sendok teh ketika sang ibu keluar dari dapur untuk menyajikan teh hingga kopi ini untuk seluruh anggota keluarganya. Dijelaskan bahwa tersangka membeli racun tersebut via online yang mana jumlah pembelian dari racun ini sedang didalami oleh penyidik. Sajarud menambahkan fakta lain juga terungkap bahwa tersangka pernah mencoba meracuni keluarganya menggunakan perantara es dawet, yakni dilakukan pada Rabu 23 November lalu, namun kadar racun yang dicampur tergolong rendah sehingga hanya menyebabkan mual dan juga muntah. Percobaan pembunuhan ini dilaporkan kepolisian sudah dilakukan 2 kali, yang mana yang pertama menggunakan es dawet, kala itu es dawet yang dibeli oleh orang tuanya. Namun kemudian percobaan pertama ini tidak membuahkan hasil yang akhirnya dilanjutkan oleh pelaku untuk melakukan percobaan kedua. Atas kasus ini tersangka dijerat pasal 340, Jungto pasal 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Otopsi kemarin gimana Bu setelah diketikannya? Meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa, dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa Bu yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa dok? Jenis racunnya ya zat yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik, atau golongan yang lain seperti itu. Dokter, organ dalam yang rusak apa aja dokter? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti terbakar. Karena prosesnya cepat, masuki pembuluh darah sehingga mematikan. Jadi kadarnya sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya. Ada sejumlah kejanggalan yang awalnya ditunjukkan oleh pelaku yakni Deo, saudara, sebelum akhirnya terungkap bahwa ialah yang merupakan dalang di balik kematian satu keluarga di Magelang yang terdiri dari ayah, ibu, serta sang kakak. Deo awalnya sempat mengatakan bahwa sang ibu diduga keracunan minuman, hingga mengatakan bahwa memang pesan dari ketiga korban meminta agar tidak dilakukan otopsi. Hal ini kemudian yang mengundang kejanggalan dari penyidik yang melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya terungkap bahwa diolah yang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga yang merupakan ayah, ibu, serta kakaknya sendiri. Deo telah ditangkap oleh pihak kepolisian tak lama setelah pelaku melakukan setelah kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan
jasad ketiga korban di Jalan Sudiro nomor 2 Gang Durian RT 10 RW 1 Dusun Prajanan Desa Mertoyudan Kabupaten Magelang. Dari pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik, Deo akhirnya mengakui semua perbuatannya yang memang dengan sengaja telah menaruh racun di minuman teh hangat dan es kopi yang diminum para korban. Deo mengaku sengaja menaruh racun di minuman tersebut karena sakit hati terhadap orang tua dan juga kakaknya. Selama ini, Deo mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya pensiun. Sementara kakaknya yang lebih tua darinya justru tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun juga membenarkan motif pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh Deo atas dasar sakit hati. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Otomatis pemasukan untuk keluarganya hanya bersumber dari uang pensiun yang diterima oleh sang ayah, sementara pelaku dan juga sang kakak diketahui tidak bekerja. Padahal kebutuhan keluarga cukup tinggi lantaran korban AA atau ayah ini juga diketahui menderita sakit saudara. Uang pensiun tersebut biasanya hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan saja. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian Deolah yang dibebani untuk membantu perekonomian keluarga, termasuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari. Sementara justru sang kakak yang berinisial DK, ini yang merupakan seorang perempuan yang usianya 2 tahun lebih tua dari Deo, tidak dibebani apapun. Hal inilah yang membuat pelaku sakit hati hingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. Deo merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online. Racun yang cukup mematikan ini memang sengaja dibelinya untuk menghabisi nyawa satu keluarga tersebut. Rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini sedianya sudah dilakukan 2 kali. Upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada 23 November lalu. Saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawet yang sengaja dibelinya. Kemudian dawet-dawet tersebut diberikan pada orang tua, kakak, serta ayahnya. Kemudian lantaran kadar racun yang cukup rendah, pada saat itu ketiga korban hanya muntah-muntah saja. Lantaran merasa gagal, pelaku kemudian kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan juga es kopi pada Senin 28 November. Pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya ketiganya meninggal dunia. Pelaku saat ini sudah ditahan oleh penyidik dan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Sabar tuh. Jadi rekan-rekan awak media, terima kasih kehadirannya. Kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari jajaran Satreskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan.
Kalau kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada, ya. Yang kedua, kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya, orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia, sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya, ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan, sehingga perlu dilakukannya otopsi. Pak, motif sendiri dari pelaku membunuh motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini, bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati, ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena, ya, bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun, ya, dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, ya, sehingga untuk biaya pengobatan, ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak, ya, dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul, ya, muncul niat, ya, karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali, ya, dalam hal penyelidikan kami kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba, ya, mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut, ya, dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang, sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin, ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik, ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini, ya? Ya. Yang terakhir kemarin, sukses, ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat membelikan dawet untuk yang beberapa orang, ya, tidak hanya keluarganya namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan, dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin? Bersamaan, ya, melalui online, ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu, Pak? Iya. Berapa gram? Ini masih kita dalami, ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh, ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus iya, dia yang nyampur. Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur, ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Oke, cukup. Pasal yang bersangkutan untuk pasal yang kami sangkakan karena ini sudah direncanakan, ya, kami gunakan pasal 340 KUHP dan kita juntukan 338 KUHP, ya. Ancaman hukuman sebagaimana yang disampaikan Bapak Dirkrim tadi, yakni seumur hidup atau
mati. Jadi dia dalam kondisi sadar ya Pak, tidak dalam kondisi depresi atau stres gitu. Ya, sadar. Kemarin kita juga interogasi, tanya jawab lancar, tidak ada kendala apa-apa. Anak kedua dari satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah, saudara, telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku telah menghabisi nyawa 3 anggota keluarganya yang meninggal dunia karena dibubuhi racun pada Senin 28 November. Tersangka merupakan anak kedua atau adik kandung dari korban, di mana ketiga korban adalah ayah yang bernama Abbas Asar, berusia 58 tahun, kemudian sang ibu bernama Heri Riani, berusia 54 tahun, serta kakak perempuan pertama atas nama Dea Hairunisa, yang berusia 25 tahun. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan tersangka telah mengakui perbuatannya. Ia menambahkan motif yang dilakukan oleh tersangka hingga berani menghabisi nyawa keluarganya ini dipicu lantaran sakit hati. Pasalnya tersangka diketahui diminta untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut, padahal tersangka sedianya tidak bekerja. Dari hasil pemeriksaan, Deo ini mengakui telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua serta sang kakak. Selama ini, Deo mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun sekitar 2 bulan lalu. Sementara itu, sang kakak yang sedianya berusia 2 tahun lebih tua darinya justru tidak dibebani oleh perekonomian keluarga. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam, yang mana pemasukan keluarganya hanya bersumber dari uang pensiun milik sang ayah. Hanya saja sang ayah diketahui mengalami sakit, sehingga uang pensiun yang diterima oleh sang ayah ini sehari-hari hanya bisa digunakan untuk berobat dari sang ayah, sementara beban kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari dari satu keluarga ini dibebankan pada Deo, yang bahkan sendirinya juga tidak bekerja. Sakit hati itu kemudian membuat Deo berencana untuk menghabisi nyawa ayah, ibu, serta sang kakak. Ia telah melakukan percobaan pembunuhan pertama pada 23 November lalu, namun kemudian rencana pembunuhan yang dilakukan menggunakan es dawet ini gagal lantaran kadar racun yang dibubuhkan pada saat itu diketahui masih cukup rendah. Kemudian pada percobaan pembunuhan kedua yang kini menewaskan satu keluarga di Magelang tersebut dilakukan oleh Deo dengan mencampurkan racun yang cukup mematikan ke teh hingga kopi yang biasanya dikonsumsi oleh satu keluarga tersebut di pagi hari. Deo diketahui membubuhkan 2 sendok teh racun arsenik di minuman teh serta kopi dari satu keluarga tersebut. Hal ini yang membuat satu keluarga ini kemudian meregang nyawa hanya berselang 15 hingga 30 menit seusai mengonsumsi teh dan kopi pada Senin 28 November pagi. Nah, dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang ya dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya. Yang kedua
kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya, orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia, sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya, ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan, sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh sementara, motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini, bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena, ya, bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun, ya, dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, ya, sehingga untuk biaya pengobatan, ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak, ya, dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul, ya, muncul niat, ya, karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali, ya, dalam hal penyelidikan kami kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba, ya, mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut, ya, dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang, sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin, ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik, ya, sisa arsenik. Ya, itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Ya. Yang terakhir kemarin, sukses, ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat membelikan dawet untuk yang beberapa orang, ya, tidak hanya keluarganya, namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin? Bersamaan, ya, melalui online. Ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu ya, Pak? Iya. Berapa gram? Ini masih kita dalami, ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh, ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus iya, dia yang nyampur. Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur, ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Oke, cukup. Pasal yang tersangkakan ini. Untuk pasal yang kami sangkakan karena ini sudah direncanakan, ya, kami gunakan pasal 340 KUHP dan kita juntukan 338 KUHP, ya. Ancaman hukuman sebagaimana yang disampaikan Bapak Dirkrim tadi, yakni seumur hidup atau mati. Ya. Jadi dia dalam kondisi sadar ya, Pak, tidak dalam kondisi depresi atau stres gitu. Ya, sadar. Kemarin kita juga interogasi, tanya jawab lancar, tidak ada kendala apa-apa.
Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Sumi Hastri mengungkapkan hasil otopsi dari satu keluarga yang tewas diracun di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari hasil otopsi memperlihatkan bahwa organ para korban, yakni Abbas, Asar, Heri Riani, dan juga Dea Hairunisa ini seperti terbakar, saudara. Sumi mengatakan bahwa hal tersebut lantaran racun yang dikonsumsi oleh ketiganya merupakan racun yang cukup mematikan. Adapun menurut Sumi, organ yang terlihat terbakar tersebut adalah tenggorokan, lambung, hingga otak. Sumi mengatakan organ milik korban terlihat terbakar karena racun diproses oleh pembuluh darah dengan cepat. Ia juga mengungkapkan kadar racun yang dipakai oleh tersangka, yakni Dio, bisa dikatakan merupakan racun yang sangat tinggi, sehingga cukup cepat untuk merusak seluruh organ yang ada di tubuh ketiga korban. Dari keterangan pihak kepolisian bahwa motif dari pelaku ini meracuni keluarganya karena sakit hati lantaran dibebani untuk membantu ekonomi setelah Abbas pensiun 2 bulan lalu. Sejarot pun mengatakan sumber penghasilan keluarga tersebut hanya berasal dari uang pensiun Abbas, sementara Dio dan Dea tidak bekerja. Beban ekonomi keluarga tersebut pun semakin bertambah lantaran Abbas jatuh sakit dan perlu biaya pengobatan. Deretan permasalahan ekonomi ini membuat Dio dituntut untuk membantu keluarga dan harus bekerja. Padahal selama ini Dio dan juga Dea diketahui masih belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu kemudian membuat rasa sakit hati Dio dan merencanakan pembunuhan, yang mana total 2 kali aksi atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Dio. Yang pertama dilakukan pada sekira 23 November lalu dengan berusaha meracuni ketiga korban menggunakan es dawet yang juga sudah dicampur menggunakan racun, saudara. Namun kala itu racun yang dipakai merupakan racun dengan kadar yang cukup rendah sehingga efek yang dirasakan oleh ketiga korban hanya muntah dan juga mual-mual saja. Lantaran merasa aksi pertamanya gagal, Dio kemudian melakukan aksi keduanya dengan membubuhkan 2 sendok teh racun arsenik yang merupakan racun mematikan saat keluarga tersebut akan mengonsumsi teh hingga kopi di pagi hari. Otopsi kemarin gimana Bu setelah diketikannya? Oh, meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa, dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa Bu yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Dan ditemukan di tempat, di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa Dok? Jenis racunnya ya zat yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik, atau golongan yang lain seperti itu. Dokter, organ dalam yang rusak apa aja Dokter? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti terbakar. Karena prosesnya cepat, masuki pembuluh darah sehingga mematikan. Jadi kadarnya sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya. Fakta demi fakta, kasus pembunuhan 3 anggota keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga mulai terkuak, saudara. Seusai kepolisian menetapkan 1 orang yang merupakan anak kandung dari korban menjadi tersangka.
Dari penyelidikan dan pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh kepolisian pada pelaku yang bernama Dio ini, diketahui bahwa Dio juga sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakak kandungnya ini. Aksi pertama yang dilakukan oleh Dio yang diduga lantaran sakit hati ini pernah dilakukan dengan berusaha mencampurkan racun yang telah dicampur ke dalam minuman dawet. Kala itu Dio dengan sengaja membeli dawet dan mencampurkan racun, namun kadarnya masih cukup rendah pada dawet yang disuguhkan untuk ayah, ibu, serta sang kakak. Namun pada saat itu, lantaran pemberian zat kimia yang dicampur dawet bisa tergolong dikatakan rendah dari keterangan kepolisian, akhirnya rencana pembunuhan tersebut gagal. Hanya saja ketiga korban memang saat itu mengalami keluhan mual dan juga muntah seusai mengonsumsi dawet tersebut, sampai akhirnya percobaan pembunuhan kedua dilakukan dengan membubuhkan 2 sendok teh racun arsenik yang tergolong merupakan racun yang cukup mematikan pada teh dan juga kopi yang memang sehari-hari selalu dibuat oleh ibu dari pelaku ini untuk menjadi suguhan pagi hari pada keluarga tersebut. Saat itu Dio membubuhkan racun sebanyak 2 sendok pada saat sang ibu sedang tidak berada di dalam dapur. Kemudian racun tersebut bereaksi cepat, hanya sekitar 15 hingga 30 menit saja, sampai akhirnya kemudian membuat ketiga orang tersebut atau ketiga korban ini meregang nyawa. Dan kemudian Dio sempat mengatakan bahwa ketiganya keracunan. Namun dari kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, terungkap akhirnya bahwa memang Diolah yang merupakan dalang dari kasus kematian ayah, ibu, serta kakaknya ini. Duga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya, tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa Pak? Yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada, karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP clear tidak ada. Ya. Yang kedua, kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia, sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya. Ya, karena dugaan kami adalah karena keracunan, sehingga perlu dilakukannya otopsi. Pak, motif sendiri dari pelaku membunuh sementara motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini, bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun, ya. Dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, ya, sehingga untuk biaya pengobatan, ya. Sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak, ya. Dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak
yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul niat ya karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat dengan? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali ya dalam hal penyelidikan kami, kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut ya dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter. Saudara, racun yang digunakan oleh pria di Magelang untuk menghabisi satu keluarganya yang terdiri dari kakak, ayah, dan juga ibu ini ternyata merupakan racun yang mematikan. Racun tersebut sangat cepat bereaksi dan menewaskan ayah, ibu, serta kakaknya. Hanya berselang 15 menit seusai dicampurkan pada minuman yang dikonsumsi oleh ketiga korban. Fakta tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, Dr. Sumi Hastri Purwanti. Ketiga korban adalah AA 58 tahun, HR 54 tahun, dan juga DK 24 tahun yang meninggal dunia berkisar antara 15 hingga 30 menit. Setelah mengonsumsi minuman yang sudah dicampur oleh pelaku, Sumi mengatakan bahwa racun yang dicampurkan pelaku DD ke dalam teh serta kopi ini diketahui bereaksi sangat cepat. Setelah diminum para korban, racun tersebut langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dampaknya, organ yang ada di dalam tubuh para korban langsung mengalami kerusakan seperti terbakar. Organ-organ yang rusak akibat racun tersebut mulai dari tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru-paru, hingga otak. Dari temuan kepolisian didapati bahwa racun yang dipakai Dede adalah racun yang dibelinya secara online alias daring. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi mengatakan, Dede adalah anak kedua dari keluarga tersebut yang merupakan anak terakhir. Dari pemeriksaan, Dede mengakui telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua serta kakaknya. Selama ini, Dede mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun. Sementara kakaknya yang diketahui lebih tua darinya justru tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Aksi rencana pembunuhan ini sedianya juga sudah dilakukan beberapa kali atau sekitar 2 kali oleh pelaku. Namun aksi percobaan pembunuhan yang pertama ini diketahui gagal, saudara, sampai akhirnya pelaku kemudian kembali berusaha menghabisi nyawa satu keluarganya ini dengan menggunakan racun yang dicampurkan pada teh dan juga kopi. Racun ini diketahui merupakan racun yang mematikan sehingga membuat korban meninggal dunia hanya berkisar 15 hingga 30 menit seusai mengonsumsi minuman bercampur racun tersebut. Otopsi kemarin gimana Bu setelah diketikanya? Meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa, dan jelas dari 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas
cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu dari minuman apa, Bu, yang diperiksa? Cairan minuman dari teh dan kopi menurut keterangan dari pelaku ya. Kalau ditemukan di tempat di gelasnya juga sisanya. Durasi lamanya setelah minum sampai mati itu berapa lama? Sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau kadarnya, Bu, kadarnya dari apa? Kadarnya ya sangat mematikan karena bisa 3 orang dewasa meninggal karena meminum cairan yang ada racunnya itu. Kalau dilihat dari jenis racunnya dengan posisi kematian seperti itu, jenis racunnya apa, Dok? Jenis racunnya ya zat yang beracun bisa golongan cyanida, golongan arsenik atau golongan yang lain seperti itu. Dokter, organ dalam yang rusak apa aja, Dokter? Dari tenggorok, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak. Terbakar gitu? Ya, merah seperti terbakar. Karena prosesnya cepat, masuk ke pembuluh darah sehingga mematikan. Jadi kadarnya sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya. Dede alias Deo yang merupakan pelaku atau tersangka dalam kasus pembunuhan 3 anggota keluarga di Magelang, Jawa Tengah, Saudara, dikenal sebagai sosok yang memang kerap menghamburkan uang. Pengakuan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat dari kediaman pelaku yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sosok Dio, pemuda yang tega meracuni ayah, ibu, serta kakak kandungnya hingga tewas ini, diketahui merupakan anak dari pasangan suami istri yakni Asar dan juga Riani. Pelaku juga merupakan adik kandung dari korban Dea. Dio merupakan anak kedua dari Asar dan juga Riani. Saudara, Abbas merupakan pensiunan dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Departemen Keuangan, sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Sementara Dea dan juga Dio, 2 bersaudara ini bekerja sebagai pegawai. Dari kesaksian warga sekitar diketahui bahwa Dio atau pelaku dalam kasus ini mengatakan bahwa Dio merupakan sosok yang kerap menghambur-hamburkan uang. Selama ini, Dio dikenal bahwa memang Dio dikenal kerap kali menghambur-hamburkan uang dan terkesan overlap dalam beberapa hal. Namun keluarga mengatakan bahwa selama ini kehidupan Dio bersama dengan ayah, ibu, serta kakaknya tak pernah terlihat ada konflik sedikit pun. Kesaksian lain soal sosok dari Dio juga diungkapkan oleh Kepala Desa Mertoyudan yakni Eko Sungkono. Ia mengatakan bahwa selama ini sosok Dio merupakan pribadi yang sangat pendiam. Juga mengatakan selama ini Dio memang dikenal cukup aktif dalam aktivitas kegiatan warga, lantaran ia juga kerap ikut pertemuan remaja yang digelar atau diadakan kegiatan seperti mengaji di musola dan juga lain sebagainya. Sang kepala desa sendiri mengaku kaget dengan kasus ini lantaran ia tak menyangka Dio akan berbuat tega pada keluarganya sendiri. Apalagi keluarga Abbas ini dikenal sebagai keluarga yang baik dan juga harmonis. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus mendalami motif di balik kasus pembunuhan satu keluarga ini. Iqbal mengatakan bahwa Dio yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka juga telah mengakui perbuatannya. Ia mengatakan membeli racun online yang kemudian dicampurkan ke minuman para korban. Dio saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan masih terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun juga mengatakan tersangka ini telah mengakui perbuatannya. Saudara, yang mengatakan motif dari tersangka hingga berani menghabisi nyawa keluarganya memang awal mulanya adalah dipicu rasa sakit hati. Pasalnya, tersangka diminta untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut, sementara tersangka saat ini sedang tidak bekerja. Dari pemeriksaan, Dio mengaku telah membubuhkan racun pada minuman keluarganya. Ia bahkan mengaku sengaja menaruh racun tersebut karena sakit hati terhadap orang tua serta kakaknya. Selama ini, Dio mengatakan dirinya dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah sang ayah pensiun. Sementara kakaknya yang merupakan perempuan dan berusia lebih tua darinya justru tidak dibebani untuk membantu perekonomian keluarga. Sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam. Hal ini membuat pemasukan keluarganya yang awalnya bersumber dari sang ayah kemudian berkurang. Aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Dio ini ternyata juga bukan kali pertama, lantaran sebelum akhirnya menewaskan ayah, ibu, serta kakaknya, Dio sebelumnya pernah berencana atau berusaha untuk menghabisi nyawa satu keluarga ini, namun kemudian gagal. Sampai akhirnya ia kembali melakukan aksi tersebut dan kini menewaskan satu keluarganya, yakni ayah, ibu, serta sang kakak. Reskrim Polresta Magelang mendapatkan backup langsung dari beliau Bapak Direskrim turun untuk mengecek dan asistensi terkait kegiatan olah TKP yang kemarin dilaksanakan. Memang benar kemarin telah terjadi kejadian pembunuhan ya yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia diduga akibat karena keracunan ya. Yang kebetulan korban meninggal dunia ini adalah satu keluarga. Yang mana dalam satu keluarga ini dihuni oleh satu rumah ini dihuni oleh 4 orang. Ya, dalam satu keluarga. Sehingga kemarin kami melakukan olah TKP ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menguatkan kami untuk menduga anak kedua daripada korban yang meninggal dunia tersebut ya sebagai pelakunya. Ya, ditambah lagi kemarin sudah kita temukan ya sisa daripada cairan sisa daripada zat kimia yang diduga digunakan untuk membunuh daripada 3 korban tersebut ya didapati dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kemarin saksi yang kemarin kita amankan untuk kita ambil keterangannya tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan kita juga langsung pagi ini tadi terbitkan untuk penahanan kepada yang bersangkutan. Kalau ya. kejanggalan-kejanggalannya seperti apa yang pertama ya, yang pertama dari kita lihat dari TKP yang ada. Karena ini korban meninggal karena keracunan, biasanya ada sisa daripada muntahan. Pada saat kita temukan di TKP, clear tidak ada. Ya. Yang kedua, kemarin dari pihak saudara daripada keluarga korban, ya orang tua daripada suami istri, pasangan suami istri tersebut adalah minta untuk diotopsi. Namun anak kedua ini tidak ingin diotopsi. Nah, itu kejanggalannya. Namun bagi kami sebagai seorang penyidik tetap kita akan lakukan otopsi karena ini menyangkut terkait korban meninggal dunia sehingga kita ingin melihat penyebab kematiannya ya karena dugaan kami adalah karena keracunan sehingga perlu dilakukannya otopsi. Motif sendiri dari pelaku membunuh motif sementara yang kami dapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan juga lingkungan sekitar daripada tempat tinggal di sini bahwasanya yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya, motifnya adalah sakit hati. Sakit hati karena ya bapak orang tua daripada terduga pelaku itu 2 bulan yang lalu baru saja pensiun ya. Dan kebutuhan untuk rumah tangga cukup tinggi karena orang tua daripada terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit ya sehingga untuk biaya pengobatan ya sedangkan anak pertama korban yang perempuan itu sempat kemarin bekerja dan sekarang tidak bekerja karena itu sifatnya kontrak ya dan tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan yang ada. Yang diberi beban adalah anak
yang kedua yang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga disitulah muncul niat ya karena sakit hati, ide untuk menghabisi daripada orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Sakit hati apa karena dia sempat diejek atau sempat? Enggak, karena sakit hati karena diberikan beban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena untuk biaya pengobatan orang tuanya. Dia sendiri bekerja sebagai apa, Pak? Untuk dia sendiri tidak bekerja. Ya. Dan apakah sebelumnya sudah mencoba melakukan dengan dapat? Ya, memang kita berdasarkan informasi yang ada kita gali ya dalam hal penyelidikan kami, kita mendapatkan informasi pada hari Rabu sempat yang bersangkutan mencoba dengan memberikan zat kimia tersebut ya dicampur dalam dawet. Namun karena dosisnya terlalu rendah atau kurang sehingga hanya mengakibatkan mual-mual saja dan tidak sampai menimbulkan kematian. Zat kimianya apa tuh? Sama seperti yang kita temukan kemarin. Dia mengakunya membeli apa gitu, Pak? Membelinya itu zat kimia yang sudah kita temukan kemarin ya, yang tadi yang disampaikan oleh dokter yang saat ini sedang kita lakukan pengecekan, yakni ada sisa daripada arsenik ya, sisa arsenik. Dan itu berarti 2 kali percobaan ini ya? Ya. Yang terakhir kemarin, sukses ya, yang terakhir kemarin berhasil sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama itu sempat membelikan dawet untuk yang beberapa orang ya, tidak hanya keluarganya namun juga ada orang lain, teman-temannya juga, namun tidak sampai mengakibatkan kematian. Dan itu dua-duanya dibeli bersamaan dan yang hari Rabu dan yang digunakan kemarin? Bersamaan ya, melalui online ya. Jadi dia mengaku membeli arsenik gitu ya, Pak? Iya. Berapa gram? Ini masih kita dalami ya, berapa gram yang digunakannya. Karena pada saat karena yang bersangkutan mengakui bahwasanya menggunakannya 2 sendok teh ya, dicampur dalam minuman teh dan kopi yang setiap pagi disajikan oleh ibunya. Yang bikin ibunya, terus dia yang nyampur? Iya. Ketika ibunya keluar dari dapur ya, si terduga pelaku ini memasukkan zat kimianya dengan cara mencampurnya. Pihak kepolisian berhasil menemukan apa jenis racun yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi ayah, ibu, serta kakaknya yang tewas di kediamannya di Magelang, Jawa Tengah. Saudara, racun tersebut ternyata merupakan racun yang sangat mematikan. Tersangka Deodava yang berusia 22 tahun ini nekat meracuni ayah, ibu, dan kakak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia di rumahnya di Jalan Sudiro Gang Durian, Dusun Prajanan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabid Dokes Polda Jateng, Dr. Sumi Hasri Purwanti mengatakan, dari hasil otopsi terhadap jenazah 2 korban, ditemukan banyak tanda-tanda kerusakan organ tubuh yang disebabkan zat kimia berbahaya. Organ tubuh mulai dari bibir, tenggorokan, saluran nafas atas sampai lambung mengalami kemerahan seperti terbakar. 3 jenazah yang meninggal dunia ini diketahui dalam kondisi tidak wajar dan setelah diotopsi, diketahui bahwa ketiga korban ini meminum air atau cairan yang memang ada racunnya. Hal ini terlihat dari kondisi saluran nafas atas hingga bibir dan lambung yang mengalami terbakar. Bahkan diketahui organ dalam lain seperti otak, jantung, paru-paru hingga usus juga mengalami kerusakan. Sumi menyebut pada organ-organ tersebut ada tanda racun yang kemudian menjadi penyebab kematian para korban, yang mana seluruh korban atau ketiga korban mengalami kondisi meninggal dunia dengan penyebab yang sama. Hasil penyelidikan dan olah TKP diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, korban sempat minum teh dan kopi yang sudah dicampur dengan racun tersebut dalam rentan waktu 15 hingga 30 menit seusai minum, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jika melihat dari efek mematikan racun tersebut, Sumi menduga bahwa jenis racun yang digunakan tersangka merupakan golongan arsenik. Arsenik ini merupakan jenis racun yang bisa dikatakan merupakan satu dari racun yang cukup mematikan.
Hal ini terungkap dari hasil otopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jenis racun golongan arsenik ini bisa dikatakan merupakan jenis racun dengan kadar yang sangat tinggi. PLT Kapolresta AKBP Muhammad Sajarot Zakun juga mengatakan pada saat olah TKP polisi menemukan sisa racun golongan arsenik. Tersangka diduga memasukkan racun ke minuman teh dan kopi, masing-masing 2 sendok teh. Teh dan kopi ini memang biasanya disajikan sang ibu setiap pagi. Saat itu tersangka diduga menambahkan racun sebanyak 2 sendok teh ketika sang ibu keluar dari dapur untuk menyajikan teh hingga kopi ini untuk seluruh anggota keluarganya. Dijelaskan bahwa tersangka membeli racun tersebut via online, yang mana jumlah pembelian dari racun ini sedang didalami oleh penyidik. Sajarot menambahkan fakta lain juga terungkap bahwa tersangka pernah mencoba meracuni keluarganya menggunakan perantara es dawet, yakni dilakukan pada Rabu 23 November lalu, namun kadar racun yang dicampur tergolong rendah sehingga hanya menyebabkan mual dan juga muntah. Percobaan pembunuhan ini dilaporkan kepolisian sudah dilakukan 2 kali, yang mana yang pertama menggunakan es dawet, kala itu es dawet yang dibeli oleh orang tuanya. Namun kemudian percobaan pertama ini tidak membuahkan hasil, yang akhirnya dilanjutkan oleh pelaku untuk melakukan percobaan kedua. Atas kasus ini tersangka dijerat pasal 340, Jungto pasal 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Otopsi kemarin gimana Bu setelah diketikanya? Oh, meneruskan tadi kata Pak Direskrim, saya bicara tentang korban ya, hubungannya apa? Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Tentunya kita masih di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Gilang. Ini selaku branch manager dari Astra Isuzu Lampung. Halo Mas Gilang, apa kabar? Halo, kabar baik. Waktu itu kita sempat ngobrol juga ya Mas Gilang ya. Betul. Masih terkait dengan otomotif juga Tribuners. Tapi hari ini tuh obrolan kita tentunya banyak sekali informasi yang bakal Mas Gilang kasih sama Tribuners di rumah nih. Mas Gilang, sekarang ini kan banyak banget ya Mas, maksudnya fenomena bahkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah, bisa dibilang kayak gitu, seperti kecelakaan mobil, motor dan lain sebagainya yang diakibatkan karena ngebut-ngebutan tuh Mas. Betul. Itu tanggapan Mas Gilang gimana sih Mas untuk mengawali bincang kita hari ini nih Mas? Ya, selamat siang Tribuners. Nah, memang saat ini kan jadi suatu tren ya, saya lihat di TikTok maupun di YouTube, bahwa kalau misalkan kita membawa mobil dengan kecepatan tinggi itu ada semacam kebanggaan tersendiri. Nah, kalau tanggapan dari saya, sebaiknya kebiasaan tersebut dihindari. Kalaupun mau balapan ya sebenarnya kan ada
ini ya bisa disalurkan di Ada di track ranahnya. atau di mana. Karena apa? Satu kondisi lintasan. Kondisi lintasan di jalan tol itu kan beda-beda antara ruas satu dengan ruas lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kondisi mobil itu sendiri. Jadi dalam kecepatan tinggi itu akan sangat rumit saat ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terkait lingkungan mobil itu sendiri. Contoh ban itu kan pecahnya mendadak ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak ban, efek lain misalkan pengendara lain yang tiba-tiba ngerem. Yang kedua itu. Atau yang ketiga, faktor alam. Faktor alam itu artinya genangan air atau misalkan angin, itu pun sangat berpengaruh terhadap mobil kita saat kecepatan tinggi. Nah, kalau tanggapan dari saya seperti apa? Saya sangat tidak menyarankan kecepatan tinggi, apalagi apabila mobil itu misalkan membawa keluarga kita atau membawa muatan yang di luar daripada kapasitas rem mobil tersebut gitu loh. Kira-kira seperti itu kalau tanggapan dari saya. Itu kan banyak banget tuh Mas ya, kayak kecelakaan lalu lintas antara bus kah atau kan mobil biasa pribadi, pick up dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau kecelakaan itu selain disebabkan karena mungkin seperti Mas bilang yang Mas Gilang bilang tadi ya, kayak jadi tren gitu ya dari masyarakatnya. Itu ada faktor lain nggak sih yang bisa menyebabkan suatu kendaraan itu bisa terjadi kecelakaan gitu? Iya, jadi kalau faktor itu kita bagi secara garis besar itu dua sebenarnya Mbak Jenul ya. Jadi faktor internal dan faktor eksternal. Ya kita ngomong aja ibaratnya kendaraan ini kita bawa fit lah ya, bawa fit. Jadi sudah kita cek, oke lah, waktu mau berangkat kita cek minyak remnya itu ada. Ya kan. Habis itu lalu lintasnya juga kita lihat jalannya cukup oke. Nah, salah satu yang menyebabkan rem gagal fungsi itu, salah satunya itu minyak rem yang menguap, jadi atau panas ya. Jadi sering kita lihat, kita dengar lah di berita-berita ada yang mungkin dari puncak turun dari puncak tiba-tiba remnya ngeblong, atau mobil yang tiba-tiba remnya ngeblong di tengah perjalanan. Kan rasanya tidak mungkin itu terjadi pada saat awal. Iya benar. Karena apa? Kalau di awal kita tahu pada saat kecepatan rendah mobil ini sudah blong remnya, pasti tidak akan diteruskan. Benar. Nah pertanyaannya kan penyebabnya kenapa? Nah penyebabnya itu salah satunya variasi penggunaan rem. Jadi terlalu pakai rem pedal tanpa menggunakan engine brake. Jadi pengereman internal itu sebenarnya ada dua macam ya. Satu pakai kampas rem yang biasa pedal rem diinjak kalau mobil, atau pakai tangan kalau motor ya. Motor pakai tangan, iya. Ya, itu pengereman memakai komponen kampas rem. Atau yang kedua engine brake. Engine brake itu pakai mesin. Misalkan pada saat turun itu pakai gigi yang lebih rendah. Gas dilepas pun kan dia akan mengurangi kecepatannya, meraung lah mesinnya, gitu dia sambil nurunin kecepatannya. Nah pada saat dia nurunin kecepatan memakai engine brake itu, pedal rem itu jadi lebih terbantu, otomatis temperaturnya jadi turun. Temperatur jadi turun, lebih aman lah kita dalam berkendara. Nah kalau faktor eksternalnya tadi Mas? Nah oke. Kalau faktor eksternal yang menyebabkan malfungsi dari rem itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita kalau ngomong rem itu kan hubungannya sama traksi antara ban dengan aspal itu sendiri. Bisa jadi begini, kondisi aspal basah. Kondisi aspal basah itu menyebabkan juga bannya berhenti, tapi dia terpeleset gitu loh di aspalnya karena basah. Makanya dia selip. Faktor eksternal itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ini bukan menyebabkan rem blongnya ya, tapi gagal pengereman karena mobilnya tidak berhenti tepat waktu. Itu misal gini, kita kecepatan tinggi nih 80 atau 120 misalkan, tiba-tiba depan ngerem, kita bener bisa ngerem, tapi kan kita tidak bisa menghindari itu ya. Tidak bisa menghindari itu, maka timbullah tabrakan atau gagal berhenti pada jarak yang diinginkan. Nah ini yang
menurut saya perlu teman-teman Tribuners waspadai. Nah, contoh begini, saya yang sering lihat sekarang itu pickup. Saya tidak perlu sebut mereknya lah ya, pickup muatan sayur ya, pickup diesel ya, mungkin teman-teman tahu lah warnanya hitam itu. Nah terus karena mesinnya diganti dengan Euro 4 yang lebih powerful, maka kebut-kebutan. Saya lihat kalau lihat di video itu sampai 140 km per jam. Mas. 140 pickup muatan di atas 2 ton saya lihat ya. Lari 140. Itu menurut saya sih sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Total keseluruhan kecepatannya berapa tuh Mas? Nah kalau 140 km per jam kan kencang sekali itu ya. Pengereman tidak akan mungkin bisa ini. Jadi kadang-kadang teman-teman juga saat mengendarai mobil, selain melihat kapasitas mesin, kita juga harus memperhatikan kapasitas remnya sama kaki-kaki gitu loh. Misalkan gini, ada fitur-fiturnya enggak, misalkan apakah remnya itu juga katakanlah power naik 40%, apakah sistem remnya naik 40% juga secara keseluruhan. Kalau enggak, ya jangan berani-berani untuk seperti itu. Karena apa? Karena selain juga selain juga tidak aman untuk kita, tidak aman untuk pengendara lain juga. Karena begini, contohnya kecepatan 140, tiba-tiba kena angin misalkan, kena angin, bisa stabil nggak? Nah pada saat stabil ngerem nututin nggak? Pasti nggak nutut. Dan itu pun kan sebenarnya tidak inline dengan program pemerintah. Setahu saya di tol itu kan lari paling kencang disuruhnya di bawah 100 ya setahu saya. Nah tren-tren inilah yang menurut saya tidak bijak lah rasanya kalau misalkan kita kembangin. Karena tidak begitu inilah, menurut saya tidak terlalu keren sih ya berbahaya kan bagi driver itu sendiri. Benar-benar. Karena bisa kita katakan ya Mas Gilang benar ya, kalau mobil atau motor itu kendaraan aja deh, rem itu kan yang menjadi kunci utama. Betul. Iya nggak sih Mas? Iya. Kendaraan performa tinggi itu yang paling penting itu bukan dia melaju akselerasi, tapi bisa berhenti setelah melaju. Melaju itu benar-benar. Nah dari beberapa mobil-mobil lain mungkin yang seperti itu berarti karena kapasitas remnya juga gitu ya Mas, kapasitas rem juga sangat berpengaruh menurut saya sih. Jadi kapasitas rem yang baik itu harusnya seperti apa tuh? Kapasitas rem yang baik itu kalau di produk kita misalkan kayak yang di Isuzu Traga itu secara kampas remnya lebih lebar, otomatis kan kalau gaya geseknya lebih banyak, remnya pencengkeramannya lebih baik. Nah terus habis itu kalau di pickup kita itu antara rem tangan dengan rem kaki itu terpisah. Oh gitu. Iya, jadi misalkan rem kakinya itu bermasalah, masih ada rem cadangan, rem tangan. Nah di tempat-tempat lain jadi satu tuh. Jadi sekali bermasalah remnya udah nggak ada alternatif lagi ya. Cadangannya lah kalau gitu. Tempat itu. Berarti kalau masalah rem itu menurut Mas Gilang gimana sih, memang harus banget diperhatikan ya untuk harus diperhatikan. Ya sama lah orang yang modifikasi mobil misalkan di remap dan sebagainya, ECU-nya sehingga bisa lebih kencang, itu rem juga perlu diperhatikan. Jangan sampai yang seperti saya sampaikan tadi, mobil melaju kencang, yang paling penting kan sebenarnya bisa berhenti dengan tepat waktu sesuai dengan yang kita harapkan. Benar. Karena banyak banget ya Tribuners sekarang tuh kita ngelihat di berita-berita gitu kan, karena nggak hanya di Lampung aja ya, di seluruh Indonesia itu kan ya. Di tol itu banyak yang kebut-kebutan. Nanti kita bakal tayangin beberapa cuplikan video juga biar Tribuners bisa lihat, dan bahwasanya kita di sini tuh adanya untuk memberitahu. Dan saya pun ini dapat informasi banget nih Tribuners dari Mas Gilang, karena dengan adanya Mas Gilang di sini memberitahukan kita ternyata ada beberapa hal tuh yang nggak boleh dilakukan loh untuk kita tuh bisa tetap safety gitu Mas ya, benar ya? Seperti yang tadi ini dapat informasi banget dari Mas Gilang bahwasanya ternyata rem itu kita nggak boleh gunakan secara terus menerus. Kalau misalkan rem kiri, kalau misalkan di motor ya Mas ya, mungkin ya nggak bisa kiri terus gitu Mas ya,
Jadi memang harus ada selang-selingnya juga, komplikasi gitu. Nah, penjelasan dari Mas Gilang tadi itu biar ada waktu untuk pendinginan dari kampas itu sendiri, kampasnya ya. Jadi kalau di rem itu kan ada komponennya, ada kampas rem, ada klepnya minyak, ada minyaknya itu sendiri. Kalau misalkan ditekan terus-menerus panas, itu minyak rem itu bisa mendidih. Bisa mendidih. Nah, pada saat mendidih itu, maka dia kehilangan tekanan. Pada saat kehilangan tekanan itulah blong. Makanya di sesi ini kan kemarin saya sempat ngobrol sama Mbak Jenul kan, kita coba 5 tips untuk menghindari rem blong gitu. Banyaklah di video TikTok, di video YouTube yang orang biasanya naik matic tuh. Benar. Naik matic terprosok, ada juga yang nggak matic juga terprosok. Nah, kadang-kadang kebiasaan juga karena orang mungkin belum mempelajari lebih lanjut. Kadang orang itu kalau naik mobil atau naik motor, naik mobil lah kebanyakan itu injak kopling sama injak rem barengan tuh. Nah, akhirnya engine brake-nya nggak ada. Padahal harusnya pas turunan ya engine brake, pengereman mesin itu harusnya digabung sama pengereman yang pakai pedal itu. Jadi apa ya, beban daripada rem itu tidak terlalu berat. Kadang kan orang kopling, atau yang lebih parah lagi dinetralin ke bawah pakai rem-rem aja biar irit bensin, itu juga salah ya, salah sekali. Nah terus menurut Mas Gilang gimana nih yang lebih banyak bisa menyebabkan permasalahan dalam rem itu, apakah enak di mobil matic atau di manual ini gitu? Lebih rawannya gitu terjadi rem. Kalau misalkan ini tergantung medannya ya. Kalau medan pegunungan memang efek dari rem mesin itu lebih ada di manual, karena kan kita bisa turunin giginya kan. Turun langsung di gigi 2 kan dia gremet gitu kan, remnya tidak terlalu bekerja. Kalau matic ini beberapa mobil ada bisa dipindah manual, kayak misalkan di tempat saya Isuzu MU-X itu bisa di matic langsung dimanualin, pas turunan itu dimasukin gigi 2, lebih turun lagi gigi 1 gitu ngerem dia. Cuman kan nggak semua mobil punya triptonic kan, ada yang biasa. Nah, paling kalau misalkan Tribuners itu memiliki kendaraan, yang perlu dilakukan pertama itu dirawat secara rutin. Karena rem ini begini loh, rem ini kegagalan fungsi daripada rem itu tiba-tiba terjadi. Jadi komponennya kan ada minyak remnya, ada sealnya, ada juga celah kampas rem itu kan. Nah, contoh sealnya itu kan ada kayak karetnya di komponen rem. Itu semakin lama itu semakin ketas dia, Mbak Jenul. Iya, semakin lama semakin ketas. Jadi jangan salah, misalkan ini jarang dipakai kok mobilnya, nggak usah diganti. Cek, karena apa? Sekali dia ketas, dia kena tekanan tekanan pedal rem yang terlalu banyak, itu bisa langsung gagal dia. Langsung gagal ya langsung nyeplos remnya. Nyeplos. Kalau nyeplos ya gagal pengereman. Pertama itu cawat rutin setiap 10.000 km dirawatnya. Komponen-komponen gini aja lah, simpelnya begini, setiap ganti oli cek rem. Oke, jadi setiap ganti oli cek juga remnya gitu ya. Ini tips perawatan mobil. Itu paling simpel lah. Yang pertama gitu ya. Iya. Ini mobil aja atau motor juga motor bisa? Juga. Motor. Setiap ganti oli cek rem, karena kan begini, ganti oli itu kan memastikan mesin itu bisa bekerja optimal kan. Benar. Bisa akselerasi, bisa lari kenceng. Namun ada yang biasa terlupakan remnya cek sekalian aja. Remnya ganti ganti minyak rem rasanya tidak terlalu mahal seperti ganti oli kok. Harusnya sih so-so lah. Oke. Penting loh. Kita bisa melaju kenceng kan, kita harus memastikan mobil itu bisa berhenti. Benar. Motor tenaga gede bisa ngelaju kenceng kan, kita harus memastikan motor itu bisa berhenti. Inilah yang kadang menurut hemat saya perlu diperhatikan oleh Tribuners.
Oke, tips selanjutnya apa lagi tuh Mas? Nah, tips selanjutnya itu ya yang saya sampaikan tadi, variasi pengereman antara engine dan rem. Jadi misalkan Tribuners itu misalkan ada lampu merah, jarak jauh itu kalau memang harus kurangi kecepatan dulu aja, kecepatan, turunin gigi. Habis itu ketika ya sama dibantu rem sedikit-sedikit ya kan. Kalaupun waktu turunan ya kombinasi antara gigi rendah engine brake dengan rem itu harus sesuai dengan ya senyamannya Tribuners saja sih. Kalau pakai engine brake terlalu sering juga itu nanti nggak nyaman juga sih, karena kan gereng-gereng kan dia kan, ngeraung gitu kan, jadi nggak enak lah rasanya penumpang. Jadi memang harus balance gitu ya pemakaiannya ya. Oke. Itu juga penurunan kecepatan secara bertahap itu juga melindungi kita ditabrak dari belakang. Oh gitu. Iya. Karena misalkan lampu merah seret atau ini kita kenceng tiba-tiba ngerem. Rem kita pakem, iya. Sering servis, iya. Pertanyaannya di belakang. Benar. Remnya diservis. Remnya gimana gitu kan ya? Kan kita nggak bisa ngontrol orang yang di belakang kita gitu. Iya. Kalau remnya belakang nggak pakem juga nabrak-nabrak kita, yang rugi siapa? Ya kita juga. Oke. Variasi itu paling penting sih. Banyak kegagalan rem gara-gara itu. Kalau misalkan teman-teman punya Matic, variasikan aja antara yang rem depan dan belakang. Ya sesekali kasih jeda waktu rem belakang. Kan biasa kita lebih nyaman pakai rem belakang ya, karena kan lebih stabil. Kasih rem belakang itu jeda waktu juga untuk mendinginkan kampas remnya tadi, komponen remnya tadi. Kalau langsung terus, misalkan blong semua itu nanti. Tapi kalau bertahap itu kan lebih, satunya panas, pakai satunya kan ada waktu mendinginkan. Gini lagi ada waktu mendinginkan. Berarti ternyata rem blong itu tuh memang apa ya, bisa terjadi tiba-tiba ya Mas ya? Tiba-tiba. Lah motor-motor baru yang kalau kita lihat di video-video di YouTube atau TikTok yang dia di turunan di perbukitan itu nabrak, kan bukan motor-motor lawas, motor baru. Rasanya tidak mungkin juga dia waktu naik itu terus remnya blong, tidak mungkin. Sebelum naik kan dia lewat datar kan pasti ngerem-ngerem aman-aman aja. Tapi kenapa kejadiannya waktu turunan? Nahan rem. Kejadiannya. Atau kebiasaan, kalau ibu-ibu ini ya, sebenarnya bapak-bapak juga mungkin ya. Tapi kalau yang saya sering lihat itu digas tapi lampu remnya belakang nyala. Jadi masih megang rem gitu ya. Ananda kan. Nah, pada saat megang rem itu kan kampas akan temperaturnya naik. Pada saat temperaturnya naik, di titik tertentu itu minyak remnya itu nguap. Pada saat nguap belum pasti. Meskipun awalnya ini baik-baik saja. Tapi karena salah berkendara bisa belum. Wah, luar biasa nih Gitu. Tribuners ya. Ternyata hal-hal yang seperti ini tuh nggak kita dapetin. Bahkan kalau kita beli mobil motor di dealer itu belum tentu loh dapat edukasi kayak gini ya kan. Di sini Mas Gilang ngeluangin waktunya banget untuk ngasih edukasi sama kita semua nih Tribuners ya hari ini. Nah, tadi udah ada beberapa tips ya Mas Gilang ya dari kita. Yang selanjutnya apa lagi nih? Ada, hindari panik rem. Jadi panik rem. Jadi begini, orang kalau sudah misalkan kita laju kecepatan tinggi nih, benar, seret tiba-tiba depan ada yang belok atau depan ada yang rem, kan kita langsung panik kan, injak rem kan, seret gitu kan. Itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Bannya berhenti, iya, tapi selip. Selipnya gimana tuh? Selip itu ya bannya berhenti tapi dia geser gitu ya. Pernah nggak hujan-hujan ngerem terus bannya agak nyeliut gitu? Aku beberapa kali pernah ya. Kalau naik motor ya, makanya itu namanya panik rem itu. Di mobil pun sama. Oh, di mobil juga sama. Di mobil pun makanya sekarang kan ada mobil dengan sistem ABS. Kalau ABS kan nggak ngunci ya, anti lock braking system itu. Dia nggak ngunci, dia jadi tek gitu ya. Untuk menghindari apa? Selip tadi. Karena kalau ban berhenti, terus itu selip, itu kehilangan traksi. Kalau dia nggak miring gini terus nabrak ya nggak bisa dikendalikan. Pernah lah pasti naik motor panik tiba-tiba ngerem ceret kepleset kan. Iya. Itu namanya panik rem. Jadi
Entah di tempat hujan, licin ataupun pasir itu bisa terjadi ya Mas ya, karena panik rem tadi. Makanya di dalam kesempatan siang kali ini rem blong itu yang saya bahas di sini bukan hanya motor itu tidak bisa menghentikan laju rodanya, tapi termasuk laju rodanya berhenti tapi selip itu juga bahaya kan, ya kan. Nah itu yang ketiga ya, hindari panik rem. Jadi pakai engine brake bisa, atau jangan langsung ngeget gitu loh, jangan langsung tiba-tiba ngerem, tiba-tiba rem terus ditahan karena apa, selipnya itu kan setelah nahan beberapa lama baru nyelip kan dia sebenarnya gitu. Nah bentar Mas, ada yang mau nanya ini ya. Kan kita kalau misalkan biasa pakai motor nih Mas, kan motor kan ada 2 rem nih kalau matic ya, kanan dan kiri, tapi kan kita seringnya gunain rem kiri karena rem kiri ini kan memang yang ringan gitu kan ya, rem belakang dan rem belakang ya kalau masalahnya kiri. Nah kapan sih kita tuh harus menggunakan rem kanan ini gitu maksudnya? Apakah boleh nih Mas dua-duanya langsung di rem gini? Begini bersamaan. Kelebihannya rem kiri ya, kalau rem kiri ini kan rem belakang ya, jadi ya benar ya, rem belakang ya kalau nggak salah rem kiri itu ya. Nah kalau rem belakang itu pada saat di rem itu kan lajunya motor itu pelan-pelan ya, melambatnya kan pelan-pelan. Tapi kalau kanan ini kan langsung kan, bisa kepleset orang karena ban depannya ngunci kan. Nah yang bagus yang seperti apa, sesuai dengan peruntukannya aja. Sesuai dengan peruntukannya itu artinya bagaimana? Rasanya kalau di jalan-jalan datar kayak Bandar Lampung nih, datar ya kan. Kita mau pakai rem kiri terus itu juga rasanya tidak terlalu problem sih. Karena apa? Kan ngeremnya juga pelan-pelan beberapa ya kan. Habis itu terus tidak di ini terus kan, di rem terus enggak. Tapi kalau jalan perbukitan yang turun, saran saya kombinasi. Kiri, kalau di kirinya udah cukup lama, sebagian pakai rem kanan tapi pelan-pelan, karena rem kanan kalau dikunci pasti kejungkal orang. Rem depan kan yang ini. Tapi kalau di pelan-pelan itu mengurangi kecepatan, paling enggak kasih ruang rem satunya itu untuk dingin. Kasih ruang, karena apa? Kalau tidak itu nanti panas, begitu ngeblong kampas kopling, remnya ngeblong ya, itu mau rem kiri rem kanan sama-sama nggak bisa dipakai kan, minyak remnya satu jalur ya di kanan kalau nggak salah. Ada memang beberapa motor yang dua ini ya, pakai 2 hidrolis ya, tapi setahu saya minyak remnya itu kalau kebanyakan motor itu cuma 1 jalurnya. Malah seperti itu. Oke, jadi memang penggunaan rem yang secara tiba-tiba itu nggak boleh ya Tribuners. Jadi ya seperti yang Mas Gilang bilang tadi nih, kita tekankan lagi bahwasanya tips yang ketiga itu hindari panik rem tadi ya Mas. Betul. Ya, panik rem. Terus yang selanjutnya ada apa lagi Mas? Yang keempat nih, yang keempat ini yang paling penting dan beberapa orang kadang-kadang lupa untuk ini. Ukur kemampuan rem dengan beban gitu loh. Jadi semakin berat beban itu maka jarak mobil untuk berhenti itu akan semakin lama. Contoh begini, kita bawa mobil 7 penumpang. Saat kita jalan sendiri dengan muat 7 itu beda. Saat kita bawa pickup muatan 1 ton dengan 2 ton 3 ton itu beda. Kadang begini, kita kurang berhati-hati di situ. Waktu pengereman di rem itu jarak yang harusnya katakanlah 10 meter, harusnya mobil ini berhenti, itu bisa jadi 15 meter. 15 meter. Karena apa? Bebannya banyak. Kan untuk menghilang energi mobil itu kan massa kali kecepatan kan sebenarnya kan, massa kali kecepatan. Semakin massanya berat, kecepatannya sama pun gaya yang untuk memberhentikan mobil itu harus lebih besar. Kalau gayanya sama bisa berhenti, tapi secara jarak itu lebih panjang. Nah kadang-kadang ya yang saya sampaikan tadi, lari 140 km. Mungkin kalau mobil-mobil SUV yang high ini ya, teknologi tinggi, itu dia ada ABS-nya, ada electronic stability control, ada anti-lock braking system.
Terus habis itu bannya juga memang dibuat lebar untuk keamanan, atau misalkan mobil-mobil ini ya, mobil-mobil sedan yang 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 memang dibuat untuk melaju tinggi, 140 dia ngerem stabil. Tapi kalau pickup muatannya 2 ton 3 ton lari 140 lu rem nggak akan nyampe kayaknya ya. Yang ada itu ngurangi kecepatannya kan bertahap. Masalahnya adalah kalau tiba-tiba di depan ada sesuatu, atau kalau tiba-tiba bannya terjadi sesuatu, pasti itu bahaya banget sih. Pasti bahaya banget. Itulah video ngebut-ngebutannya sudah banyak, tapi tolong teman-teman juga cek video kecelakaannya gitu. Itu juga lebih banyak lagi begitu. Benar. Jadi jangan mikirin tren zaman sekarang ya, tapi lebih ke ngebut keren-keren. Coba cek deh. Tapi lebih kecelakaannya seperti apa. Kan semuanya tidak bisa seperti itu. Ya kita ngomong to the point aja, maksud saya biar tren-tren yang berbahaya ini bisa segera jadi tren-tren baik. Dan memang harus cermat juga ya Mas dalam memilih tren gitu. Masa kayak gini dijadiin tren gitu kan ya. Kalau tren kan mending tren mana yang kerja lebih keras. Iya benar. Mana mungkin yang mobilnya lebih canggih, ini lebih berbobot gitu kan, itu bisa dijadiin tren dan ya kompetisi lah namanya ya. Nah, terakhir nih Mas. Nah, yang terakhir ini kan karena musim hujan ya. Nah, ini faktor eksternal juga. Eksternal yang ini ya. Kalau musim hujan itu kadang kan kita lewat genangan. Benar. Nah, pada saat lewat genangan, setelah melewati genangan itu usahakan sering-sering ngerem. Fungsinya apa? Agar kampas rem yang basah itu bisa kering. Karena apa? Karena kalau misalkan ada airnya itu bisa remnya ngeblong, licin gitu. Pada saat licin ngeblong bahaya. Makanya sering-sering direm aja. Sering direm gitu untuk mengeringkan yang namanya kampas rem itu. Nah, kira-kira itu 5 tips dari 5 tips dari Mas Gilang ini ya untuk menghindari kita remblong ya Mas ya. Betul, dalam berkendara. Ya, remblong atau gagal mengerem. Gagal mengerem itu tadi. Nah, kalau untuk dari Isuzu sendiri nih Mas, untuk dari segi dan spek mobil yang memang kita udah tahu ya produknya. Tadi juga udah disebutin bahwasanya ada beberapa mobil dari Isuzu tuh yang remnya memang sudah memadai ya untuk secara safety-nya gitu. Ya betul. Jadi kalau tempat kita kayak misalkan kita ngomong Isuzu Traga lah. Isuzu Traga itu memang powernya besar. Nah, selain powernya besar, remnya juga kalau kita buka, kita bandingin dengan pickup yang sejenis itu lebih besar remnya. Lebih besar remnya itu. Pertama caranya ngindarin adanya gagal rem. Yang kedua, rem tangan dengan rem kaki itu beda. Jadi kalau rem kakinya Traga itu ngeremnya di keempat bannya. Rem tangannya itu ngeremnya itu di transmisi, dekat transmisi. Jadi misalkan yang 4 ini blong, yang pakai minyak rem, itu rem tangan itu masih bisa bekerja. Oh gitu. Jadi memang selain desainnya dan memang dari mesinnya juga itu di Isuzu Traga ini memang sudah teruji ya Tribuners, apalagi untuk safety-nya gitu. Nah, karena nggak banyak juga seperti Mas Gilang bilang tadi kan ada beberapa mobil yang memang dilengkapi dengan 2 rem gitu Mas ya. Biasanya cuma dari 1 rem kaki semua, tapi itu mencakup semuanya. Ada juga yang bukan Traga ini ya, yang bukan Traga itu rem tangannya itu sebenarnya rem kaki aja, tapi yang dikunci yang belakang aja. Oh gitu. Jadi kalau pakai rem pedal itu 4-4-nya ngerem, kalau pakai rem tangan ngerem tapi yang belakang saja. Yang ngerem tapi belakang aja. Pertanyaannya kan pada saat melaju atau turunan, pada saat ada kegagalan di komponen remnya itu, pakai rem tangan pun nggak akan bisa, karena rem tangan pun itu sebenarnya semuanya di roda. Nah, kalau Traga tidak, Traga itu rem tangannya ada di transmisi, dekat transmisi. Jadi ngunci transmisinya, meskipun 4 rodanya ini katakanlah remnya blong, pakai rem tangan itu masih bisa. Iya, atau misalkan gini, waktu turunan remnya ini panas, sedikit bantuan pakai rem tangan sama rem ini masih bisa. Darurat ya masih bisa. Wah, luar biasa nih Tribuners ya. Inilah tips kita dari Mas Gilang nih seputar untuk tips 5 tips tadi ya, kita udah bahas itu cara menghindari remblong dan juga gagal ngerem gitu, karena banyak banget kan faktor-faktornya. Nggak ada faktor dari internal dan juga ada faktor dari eksternalnya nih Tribuners, dan juga memang
kecelakaan kita nggak bisa untuk memprediksi, tapi kan kita bisa menghindari ya Mas Gilang ya, apalagi ya preventif, apalagi dengan cara tadi dengan merawat rem, terus tuh juga kita tuh harus bisa tahu dan edukasi ternyata penggunaan rem yang baik itu seperti ini dan seperti itu cara menghindarinya. Jadi untuk Tribuners juga nih yang selaku pecinta mobil, motor ataupun pengguna pickup gitu kan ya, itu harap diperhatikan juga keselamatan dan juga remnya. Tadi udah dijelasin sama Mas Gilang kalau harus memang sering-sering juga ya Mas ngecek remnya. Jadi jangan cuma ganti oli aja. Ganti oli sama ganti sama ini sama cek rem. Cek remnya juga itu perlu Tribuners, dan ini juga satu informasi buat saya juga gitu. Terima kasih banyak loh Mas Gilang udah mampir ke studio ya di sela-sela kesibukannya gitu kan ya, dan tetap mau banget untuk mengedukasi dan tentunya ngasih informasi sama Tribuners di rumah. Apalagi ini informasi dan edukasi yang saya rasa semua orang tuh belum tahu tentang ini Mas. Tapi dengan adanya Mas Gilang di hari ini, itu mudah-mudahan bisa jadi informasi penting buat Tribuners yang nonton gitu ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang memang sudah bergabung dengan kita dari awal sampai dengan terakhir. Jangan lupa untuk saksikan bincang otomotif di minggu selanjutnya. Tentunya masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini. Ada Mas Gilang. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dugaan korupsi ADD 2021, mantan Kades Hanau Berak ditangkap di Indekos bersama istri muda. Mantan Kepala Desa Hanau Berak Padang Cermin Pesawaran ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi anggaran dana desa tahun 2021. Tersangka bernama Mirza Gulam Ahmad berusia 50 tahun, warga desa Hanau Berak Padang Cermin Pesawaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, didampingi Kasat Reskrim AKP Supriyanto Husin dan Kasih Humas AKP Darwin dalam konferensi pers di Mapolres Pesawaran pada Selasa 29 November 2022. Kapolres mengatakan tersangka diamankan karena diduga korupsi pengelolaan keuangan anggaran pendapatan belanja desa pada tahun 2021 silam ketika menjabat sebagai kepala desa. Tersangka diduga telah merugikan negara sebesar Rp203.381.026. Hal itu berdasarkan pemeriksaan audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Tersangka Mirza ditangkap Satreskrim Polres Pesawaran setelah masuk daftar pencarian orang selama 2 bulan. Menurutnya, tersangka sempat bersembunyi dan berpindah-pindah tempat di beberapa kabupaten di Lampung. Dan tersangka ditangkap di daerah Penjaringan, Jakarta Utara saat bersembunyi di kamar indekos bersama istri mudanya. Barang bukti yang disita adalah dokumen anggaran pendapatan desa, nota-nota pembelian material, SK pengangkatan jabatan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa Hanau Berak. Adapun modus operandi yang digunakan tersangka dengan menggunakan wewenang sebagai kepala desa melakukan penggunaan anggaran tanpa prosedur. Lalu tersangka melakukan laporan pertanggungjawaban fiktif. Kapolres mengatakan pasal yang dipersangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Tersangka Mirza mengaku nekat melakukan korupsi lantaran untuk membiayai pencalonannya sebagai kepala desa lagi serta untuk menghidupi 2 istrinya. Berita selanjutnya, truk bermuatan tepung terguling di tanjakan Tarahan, Lampung Selatan. 1 orang meninggal. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 2122 Desa Tarahan, Katibung, Lampung Selatan pada Senin 28 November 2022 sekira pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Hino dengan nomor polisi BE 9913CK bermuatan tepung. Truk diduga mengalami remblong atau kecelakaan tunggal atau out of control saat melintasi kilometer 21 hingga 22 Desa Tarahan, Katibung, Lampung Selatan. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonnifer Yolandra pada Selasa 29 November 2022 mengatakan truk yang dikemudikan oleh Humaydi berjalan dari Bakauheni menuju Bandar Lampung. Lalu setibanya di TKP jalan menurun dan menikung, kata Jonnifer. Diduga rem kendaraan tidak berfungsi. Pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak tembok pembatas jalan dan rambu water barrier. Setelah itu truk Hino terbalik di lajur kiri arah Bandar Lampung. Jonnifer mengatakan akibat kecelakaan 1 orang meninggal dunia. Korban meninggal adalah pengemudi truk Hino bernama Humaydi, warga Cisalambaros, Serang, Banten. Korban mengalami luka patah tangan kiri, luka di bagian kaki serta memar di bagian wajah.
Korban meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Sedangkan untuk kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Berita selanjutnya, selama November 2022, Polres Lampung Timur tangkap 27 pelaku kriminalitas. Polres Lampung Timur mengungkap sebanyak 27 kasus curat, curas, dan curanmor di Lampung Timur selama bulan November 2022. Ungkap kasus berlangsung dalam konferensi pers di Mapolres Lampung Timur pada Selasa 29 November 2022. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar Nasution memaparkan rincian kasusnya curas 11 kasus, curanmor 6 kasus, curat 8 kasus, pencurian 2 kasus, dan 1 kasus keterangan palsu. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, Polres mengamankan 27 tersangka beserta barang bukti. Untuk rinciannya, kasus curas ada 4 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 6 orang. Curas jambret 7 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang, dan curanmor 6 kasus dengan jumlah tersangka 6 orang. Lalu curat 8 kasus dengan jumlah tersangka 9 orang, pencurian 2 kasus dengan jumlah tersangka 3 orang, dan 1 tersangka dalam kasus keterangan palsu. Dari 27 tersangka itu, 1 tersangka dilakukan tindakan terukur oleh pihak kepolisian. Pada saat pemaparan, Kapolres didampingi oleh Wakapolres, Kompol Sugandi, dan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing. Berita selanjutnya, PN Tanjung Karang eksekusi 1 rumah di Sukarame sempat ada penolakan. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeksekusi 1 unit rumah di Jalan Pulau Pisang, Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa 29 November 2022. Sebelum proses eksekusi sempat terjadi perdebatan alot antara kuasa hukum penggugat, pihak tergugat, serta jurusita PN Tanjung Karang. Setelah dilakukan mediasi berulang kali, tergugat akhirnya pasrah rumahnya digusur oleh eskavator. Diketahui pengosongan lahan tersebut berdasarkan surat pelaksanaan eksekusi pengosongan nomor 30. Di dalam surat tersebut tercantum isi berupa pengosongan tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 122. Kuasa hukum penggugat Ahmad Syafruddin pada Selasa 29 November 2022 mengatakan hari ini pihaknya mengadakan penetapan dan pembacaan amar putusan pengadilan serta juga eksekusi pengosongan lahan di Jalan Pulau Pisang. Diketahui tanah seluas 559 meter persegi tersebut merupakan milik Haji Rodiah yang bersertifikat hak miliknya sudah ada sejak bulan Juli tahun 2006 lalu. Namun di lokasi rumah justru dibangun 1 unit rumah beserta 4 kamar indekos oleh tergugat atas nama formil. Maka dari itu, bangunan di atas lahan dirobohkan agar tanah kembali diserahkan kepada pemilik yang sebenarnya. Kuasa hukum penggugat mengatakan sebelumnya pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi kepada tergugat. Namun upaya perdamaian justru dibalas gugatan balik. Bahkan gugatan ke PT UN sampai kasasi MA. Hasilnya tetap dimenangkan Haji Rodiah pada 21 Oktober 2021 lalu. Diketahui pengosongan lahan sebelumnya dijadwalkan pada Selasa 29 November 2022 pagi. Namun pengosongan sempat terhambat dikarenakan ada penolakan oleh tergugat. Setelah negosiasi dan penjelasan selama lebih dari 3 jam, akhirnya pihak jurusita PN Tanjung Karang melakukan pengosongan perabotan yang ada di dalam rumah tersebut. Pemilik rumah pun akhirnya terpaksa mengeluarkan barang beserta semua perabotan rumah tangga dari dalam rumah. Selanjutnya proses eksekusi dan penggusuran dilakukan dengan 1 unit ekskavator, serta 2 unit truk untuk mengangkut barang. Terlihat juga sejumlah petugas TNI dan Polri melakukan pengamanan saat proses eksekusi pihak PN Tanjung Karang.
Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Utara wacanakan UMK tahun 2023 sebesar 2,6 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mewacanakan besaran upah minimum kabupaten tahun 2023 sebesar Rp2.656.089. Berdasarkan UMK Lampung Utara tahun 2023 tersebut lebih besar dari tahun 2022, yakni sebesar Rp2.461.850. Diketahui besaran UMK Lampung Utara lebih tinggi dibandingkan dengan UMP Lampung, yakni sebesar Rp2.633.284. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Utara, Mas Parda, pada Selasa 29 November 2022 mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan pengusaha serta perwakilan pekerja di Lampung Utara. Untuk penetapan UMK, pihaknya sudah melakukan pembahasan terlebih dulu dengan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya adalah Dewan Pengupahan Lampung Utara. Menurutnya, yang berhak menerima UMK merupakan karyawan yang ada perjanjian kerja. Apabila tidak ada perjanjian, maka tidak bisa menuntut besaran upah sesuai dengan UMK Lampung Utara. Saat ini pihaknya masih menaikkan surat mengenai usulan UMK Lampung Utara ke Bupati. Nantinya setelah diputuskan melalui keputusan Bupati, selanjutnya akan dinaikkan ke Gubernur untuk disetujui. Kenaikan UMK ini sudah diperhitungkan oleh Dewan Pengupahan dan semuanya sepakat. Alasan lainnya, sudah 2 tahun terjadi pandemi COVID-19 yang memperburuk perekonomian. Pengesahan UMK ini bisa ditetapkan pada bulan Desember mendatang menunggu persetujuan dari Gubernur Lampung. Sementara itu, Tri, salah satu karyawan toko pakaian, mengaku tidak dibayar sesuai UMK. Untuk itu, kedepannya ia berharap agar besaran upah karyawan lebih diperjelas lagi. Saat ini ia mendapatkan upah hanya sebesar Rp750.000 per bulan. Hal senada juga dikemukakan oleh Yani, pekerja rumah makan, yang mengaku upah yang diterima jauh dari UMK Lampung Utara. Berita selanjutnya, promo DP ringan 30 jutaan untuk pembelian Wuling Air EV. Wuling Arista Lampung memiliki promo menarik yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022. Kepala Cabang Wuling Arista Lampung, Beni Sugiono, mengatakan promo ini salah satunya adalah DP ringan untuk pembelian mobil secara kredit. DP ringan itu adalah DP senilai 30 jutaan untuk mobil Wuling Air EV. Harga Wuling Air EV adalah senilai Rp249.500.000 untuk standar range LV1 200 km dan seharga Rp306.800.000 untuk long range. Kata Beni, pada Selasa 29 November 2022, Wuling Air EV merupakan mobil listrik pertama Wuling yang mengusung desain Future Tech. Dengan tagline Drive for a Green Life, kendaraan cerdas ini menawarkan smart driving experience dengan fitur-fitur canggih yang disematkan sehingga memudahkan perjalanan, terasa lebih mudah dan nyaman. Spesifikasi Wuling Air EV juga sudah dilengkapi dengan IOF atau Internet of Vehicle, perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama pada WINE atau Wuling Indonesian Command, serta fitur easy charging yang memungkinkan bagi para penggunanya untuk bisa melakukan pengisian daya dengan cepat dan mudah. Wuling Air EV adalah mobil yang hemat biaya pemeliharaan, pajak tahunan lebih hemat, lebih praktis, serta mobilitas tidak terganggu ganjil genap. Selain Wuling Air EV, Wuling New Cortez dan Almas juga diberikan DP senilai 30 jutaan. Lalu DP senilai 6 jutaan untuk Wuling Convero DB serta DP 10 jutaan untuk bonus TV 43 inch untuk Wuling Convero S. Tak hanya itu, Wuling Arista Lampung juga memberikan promo diskon member 5% spare part dan 10% untuk jasa.
Cara jadi membernya langsung datang ke Wuling Arista Lampung dengan membawa STNK mobil Wuling. Beni menginformasikan Wuling Arista Lampung memiliki layanan Wuling Mobile Service, yakni layanan servis 28 jam nonstop untuk berbagai keadaan emergency. Untuk mendapatkan layanan Wuling Mobile Service bisa langsung hubungi nomor 0852 1366 3348. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Youth Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.